Masak yang banyak dan urus anak bandelmu itu. Bentak ibu mertua, membawa semua keluarganya makan di rumahku. 15 menit kemudian, saat suamiku pulang, dia melihatku repot masak sambil mengurus anak kami, sementara keluarganya tertawa puas seperti bos. Saat itu suamiku langsung membanting pintu. Dan apa yang dia katakan, membuat ibu mertua dan keluarganya histeris kabur ketakutan. Karena sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menyimak cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel 3 Digit Cinema ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu seharusnya menjadi permulaan hari yang sangat menenangkan bagi keluarga kecil kami. Udara pagi terasa sangat sejuk menyentuh kulit. Cahaya matahari perlahan merambat naik, menembus celah-celah jendela kaca ruang depan, memberikan kehangatan yang nyaman di dalam rumah. Zidan, suamiku, sudah berangkat bekerja sejak pagi buta untuk mengurus usahanya yang sedang berkembang pesat. Tinggallah aku berdua bersama anak laki-lakiku yang masih sangat kecil, belum genap berusia 3 tahun. Aku sedang sibuk di dalam kamar mandi, mengusapkan sabun bayi yang lembut ke punggung mungilnya. Anakku tertawa riang. Tangannya yang kecil menepuk-nepuk air di dalam bak mandi plastiknya hingga memercik kemana-mana, membasahi wajahku. Aku ikut tertawa bersamanya, merasakan kedamaian yang luar biasa sebagai seorang ibu dan istri. Namun, kedamaian yang aku rasakan itu hancur berantakan hanya dalam hitungan detik. Tiba-tiba terdengar suara gedoran dari arah pintu depan rumah kami. Suara itu sangat keras dan bertubi-tubi, seolah-olah ada bahaya besar yang sedang mengancam. Gedoran itu tidak berhenti, malah semakin kasar dan menunjukkan ketidaksabaran dari orang yang berada di luar. Jantungku berdebar sangat kencang. Aku segera membilas tubuh anakku dengan gerakan yang sangat cepat, membungkus tubuh kecilnya dengan handuk tebal, lalu mengangkat dan menggendongnya keluar dari kamar mandi. Aku berusaha merapikan jilbabku dengan satu tangan yang bebas, sementara tanganku yang lain mendekap anakku erat-erat. Aku berjalan setengah berlari menyusuri lorong menuju pintu utama. Belum sempat aku memutar kunci sepenuhnya dan menarik gagang pintu. Daun pintu itu sudah didorong dengan tenaga yang sangat kuat dari luar. Aku terdorong ke belakang hingga hampir kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Beruntung aku masih bisa menumpukan berat badanku pada salah satu kaki agar tidak jatuh menimpa anakku. Saat aku mendongakkan kepala untuk melihat siapa pelakunya, napasku seakan berhenti seketika. Di hadapanku berdiri tegak Ibu Ningsih, mertuaku, dengan wajah garang dan rahang yang mengeras. Sorot matanya menatapku dari atas ke bawah dengan pandangan merendahkan yang sangat tajam. Di belakangnya menyusul Hana, adik iparku, berjalan melenggang masuk tanpa rasa bersalah. Belum cukup sampai di situ, di belakang mereka masih ada rombongan kerabat keluarga yang jumlahnya nyaris 10 orang. Mereka semua melangkah masuk begitu saja tanpa mengucap salam, tanpa permisi, seolah-olah bangunan ini adalah tempat umum yang bisa dimasuki siapa saja sesuka hati. Sepatu dan sandal mereka yang kotor oleh tanah sengaja mereka injakan langsung ke atas lantai ruang tamu yang baru saja aku pel hingga bersih mengkilap pagi ini. Jejak-jejak kotoran langsung tercetak jelas di sana. Masak yang banyak dan urus anak bandelmu itu. Suara lengkingan Ibu Ningsih langsung menyambar telingaku, mengalahkan suara tangisan pelan anakku yang terkejut melihat keramaian mendadak ini. Tanpa mempedulikan keadaanku yang masih terengah-engah, Ibu Ningsih melempar 2 kantong belanjaan plastik berukuran besar tepat ke arah kakiku. Isi kantong itu tumpah dan berserakan mengotori lantai ruang tamu. Ada ikan mentah yang masih mengeluarkan darah kental, potongan daging, sayuran yang belum dibersihkan, dan berbagai bumbu dapur yang dibungkus secara sembarangan. Bau amis seketika menguar, memenuhi udara ruang tamuku yang sebelumnya harum oleh pewangi ruangan. Aku menatap tumpukan bahan makanan itu dengan dada yang terasa sangat sesak, menahan amarah yang mulai mendidih. Cepat pergi ke dapur, Donita. Kami semua kelaparan setelah perjalanan jauh. Jangan bergerak lambat seperti kebiasaan burukmu itu. Aku sengaja membawa keluarga besar untuk makan besar di sini karena aku sudah berjanji pada mereka semua bahwa menantuku akan melayani kami dengan hidangan yang sangat lezat hari ini. Ucap Ibu Ningsih dengan nada tinggi dan penuh perintah. Tangannya diletakkan di pinggang. Gaya angkuhnya selalu berhasil membuatku merasa sangat kecil. Aku mencoba menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan letupan emosi agar tidak meledak di depan para kerabat yang kini mulai mengambil tempat duduk di sofa dan karpet ruang tamuku. Ibu, kenapa tidak memberi kabar kepada Donita terlebih dahulu jika ingin datang dan membawa banyak kerabat?
Mas Zidan juga kebetulan sedang tidak ada di rumah karena harus mengurus pekerjaan. Setidaknya jika ibu memberitahu, Donita bisa bersiap-siap sejak fajar dan memasak lebih awal. Kalau mendadak seperti ini, apalagi bahan makanannya masih mentah, semuanya harus dibersihkan dulu dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dihidangkan. Jawabku dengan nada suara yang sengaja aku buat sehalus mungkin, menghindari perdebatan panjang yang tidak ada gunanya. Kamu ini dari dulu memang selalu banyak alasan. Tugas utama dan kewajibanmu di rumah ini cuma menumpang hidup pada hasil keringat anakku. Apa susahnya bagi tubuhmu itu untuk langsung berjalan menuju dapur dan menyalakan api kompor? Bukannya bergegas mengerjakan perintah mertua. Kamu malah berani-beraninya menjawab dan membantah perkataan orang tua. Kamu benar-benar wujud nyata dari seorang istri yang tidak tahu diuntung. Balas Ibu Ningsih dengan suara yang semakin nyaring. Dia sengaja mengeraskan suaranya agar seluruh anggota keluarga yang hadir mendengar dengan jelas dan ikut memandangku dengan tatapan sinis. Di saat perdebatan itu terjadi, anak laki-lakiku yang masih berada dalam dekapanku mulai rewel. Dia mulai menangis keras karena merasa takut dan tidak nyaman mendengar suara teriakan neneknya yang menggelegar. Tangisannya yang semula pelan berubah menjadi jeritan kencang ketika Hana tiba-tiba berjalan mendekat ke arah kami. Bukannya menunjukkan kasih sayang atau menenangkan keponakannya yang sedang ketakutan, Hana justru dengan cepat menjulurkan tangannya dan mencubit lengan anakku dengan sangat keras secara diam-diam dari bawah lipatan handuk yang membungkusnya. Anakku menjerit sejadi-jadinya. Tubuh kecilnya bergetar menahan rasa sakit. Aku tersentak kaget bukan kepalang dan langsung menepis tangan Hana dengan gerakan yang sangat kasar. Apa yang sebenarnya kamu lakukan pada anakku, Hana? Kenapa kamu mencubit lengannya sampai dia menjerit seperti ini? Bentakku. Kali ini aku benar-benar tidak bisa menahan diri lagi. Hatiku hancur berkeping-keping melihat lengan anakku yang memerah akibat cubitannya. Siapa juga yang mencubit? Tuduhan macam apa itu? Aku cuma mau memegang lengannya sedikit sebagai tanda sayang. Anakmu itu saja yang sifatnya terlalu cengeng dan tangisannya sangat mengganggu pendengaran kami semua di sini. Makanya, kalau punya anak itu harus dididik dan diajari yang benar supaya tidak terus-terusan menangis dan membuat orang dewasa sakit kepala. Jawab Hana dengan wajah tanpa dosa. Dia memutar bola matanya malas, membuang muka, lalu melangkah dengan gaya santai menuju sofa utama di ruang tamu. Dia merebahkan dirinya di sana tanpa merasa bersalah sedikitpun atas apa yang baru saja dia lakukan pada darah daging kakaknya sendiri. Aku menarik napas panjang, mengucap doa dalam hati berkali-kali untuk menenangkan diri. Berdebat dengan mereka di saat seperti ini adalah perbuatan yang sia-sia belaka. Mereka tidak akan pernah mau mendengarkan atau mengakui kesalahan. Aku memeluk anakku semakin erat, mencium puncak kepalanya berulang kali untuk memberinya rasa aman. Dengan sangat terpaksa dan hati yang berat, aku berjongkok, memungut bahan makanan mentah yang berserakan di lantai dengan susah payah menggunakan satu tangan, sementara tangan kiriku menahan tubuh anakku yang masih terisak. Tak satu pun dari rombongan kerabat Ibu Ningsih yang berniat membantuku. Mereka malah sibuk memilih tempat duduk yang paling empuk, menyalakan kipas angin, dan membuka jendela lebar-lebar. Aku berjalan menuju arah dapur dengan perasaan hancur dan air mata yang kutahan sekuat tenaga. Sesampainya di dapur, aku meletakkan semua belanjaan itu di atas meja. Aku membawa anakku masuk ke dalam kamarnya terlebih dahulu, mengganti pakaiannya dengan yang bersih dan kering, lalu meletakkan beberapa mainan kesukaannya agar dia bisa bermain dengan tenang di atas tempat tidurnya. Aku memastikan pintu kamarnya terkunci rapat dari luar agar tidak ada satupun dari mereka yang bisa sembarangan masuk dan menyakiti anakku lagi. Setelah memastikan anakku aman, aku melangkah kembali ke dapur untuk memulai pekerjaan berat ini sendirian, melayani sekumpulan orang yang sama sekali tidak pernah menghargai keberadaanku di rumah ini. Hawa panas yang menguar dari nyala api kompor perlahan-lahan mulai membakar kulit wajahku. Aku sudah berdiri tegak di area dapur ini selama berjam-jam tanpa ada waktu untuk beristirahat sama sekali. Tanganku bergerak dengan sangat cepat dan cekatan membersihkan sisik-sisik ikan yang keras, memotong berbagai macam sayuran, dan menumbuk bumbu-bumbu dapur hingga halus. Keringat deras mengalir membasahi dahi, leher, hingga menembus pakaian dan punggungku, membuat jilbab yang kukenakan terasa lengket dan sangat tidak nyaman. Rasa lelah mulai menjalar ke seluruh persendian. Namun aku terus memaksakan diri agar semua hidangan ini cepat selesai. Telingaku dengan sangat jelas menangkap suara tawa menggelegar yang bersahut-sahutan dari arah ruang tamu. Suara tawa bahagia mereka seolah mengiris-iris hatiku dengan sangat tajam, berpadu sempurna dengan rasa perih di kulit tanganku yang baru saja terkena cipratan minyak panas saat aku menggoreng ikan bumbu. Aku hanya bisa meniup-niup pelan punggung tanganku yang memerah dan mulai melepuh itu.
Aku sama sekali tidak memiliki waktu luang walau hanya sekadar mencari dan mengoleskan salep luka bakar. Panci besar berisi kuah di sebelah kananku sudah mendidih hebat hingga meluap. Sementara wajan berukuran besar di hadapanku harus terus-menerus diaduk agar bumbunya tidak gosong dan merusak rasa masakan. Dari tempatku berdiri di dapur, pandanganku bisa langsung tertuju ke arah ruang tamu tanpa ada sekat yang menghalangi. Pemandangan yang tersaji di sana sungguh membuat dadaku semakin sesak dan sulit bernapas. Kerabat-kerabat Ibu Ningsih duduk bersila menyebar di atas karpet dan bersandar di atas sofa dengan posisi yang seenaknya sendiri. Mereka menyalakan perangkat televisi dengan tingkat volume yang maksimal, menonton tayangan acara hiburan, dan tertawa terbahak-bahak hingga suara mereka memenuhi seluruh penjuru rumah. Rumah yang selalu aku rawat dan kujaga ketenangan serta kebersihannya setiap hari, kini telah berubah wujud menyerupai pasar malam yang sangat berisik dan berantakan. Pemandangan itu terasa jauh lebih menyakitkan ketika mataku menangkap sosok Hana yang berjalan santai menuju arah lemari pendingin. Dia membuka pintu kulkas tanpa meminta izin sedikitpun kepadaku sebagai nyonya rumah. Tangannya dengan leluasa mengaduk-ngaduk isi kulkas. Lalu tanpa ragu mengeluarkan beberapa kotak susu bernutrisi tinggi dan berbagai macam camilan khusus yang harganya sangat mahal. Makanan dan minuman itu sengaja aku beli dan aku simpan khusus untuk menunjang pertumbuhan anakku. Hana membawa semua makanan itu ke ruang tamu dan membagikannya kepada seluruh kerabat yang hadir seolah-olah barang-barang tersebut adalah miliknya sendiri yang tidak berharga. Makan dan minum saja semuanya. Kalian tidak usah merasa sungkan sedikit pun. Di rumah ini persediaan makanannya selalu melimpah ruah karena uang dari kakakku sangat banyak. Teriak Hana kepada kerabat-kerabatnya dengan nada sombong yang sangat kentara. Dia lalu dengan sengaja merobek bungkus biskuit kesukaan anakku dan mengunyahnya dengan mulut terbuka lebar. Sama sekali tidak mempedulikan perasaanku yang terus memperhatikannya dari kejauhan. Aku hanya bisa menunduk dan menggigit bibir bawahku dengan sangat kuat untuk menahan gejolak emosi. Ingin rasanya aku berlari menghampiri mereka, merebut paksa makanan itu dari tangan-tangan mereka, dan mengusir mereka semua detik itu juga. Namun, aku kembali mengingat janji dan pesan Zidan agar aku selalu berusaha bersabar menghadapi kelakuan keluarganya demi menjaga nama baik dan kerukunan. Aku menahan sekuat tenaga air mataku yang mulai menggenang di pelupuk mata agar tidak menetes jatuh ke dalam masakanku. Aku kembali mengalihkan fokus pada wajan dan panci, berharap semua pekerjaan menyiksa ini bisa segera tuntas agar mereka cepat menyantap makanannya dan segera angkat kaki dari istanaku. Namun, penderitaan dan gangguan dari mereka ternyata belum berakhir sampai di situ saja. Hana tiba-tiba mengeluarkan telepon selulernya dari dalam saku celananya. Dia berdiri tepat di tengah-tengah ruang tamu, merapikan pakaiannya, lalu mulai merekam dirinya sendiri yang sedang berputar-putar memamerkan seisi ruangan rumah. Suaranya terdengar sangat lantang, sengaja dibuat-buat dan dibesar-besarkan agar terdengar hebat oleh siapapun yang akan menonton videonya nanti. Halo semuanya, perhatikan baik-baik rumah baru kami ini. Sangat nyaman, mewah, dan luas sekali, bukan? Sebentar lagi kami sekeluarga besar akan menyantap makan siang bersama di sini. Maklumlah, sebagai orang yang sukses secara finansial, kami harus sering-sering mengadakan acara kumpul keluarga di kediaman mewah seperti ini untuk mempererat tali persaudaraan. Ucap Hana ke arah lensa kamera telepon selulernya dengan senyuman yang sangat angkuh dan dibuat-buat. Dia terus memutar-mutar arah kameranya, menyorot dinding-dinding rumah, perabotan mahal, sofa, dan televisi berlayar lebar yang sebenarnya dibeli oleh Zidan dengan keringat dan kerja kerasnya siang malam tanpa henti. Dalam rekaman video tersebut, Hana sama sekali tidak menyebutkan nama Zidan ataupun namaku sebagai pemilik sah rumah ini. Dia terus bertingkah meyakinkan seolah-olah seluruh kemewahan ini adalah hasil jerih payahnya sendiri. Kebohongan publik yang dia ciptakan demi mendapatkan pujian dan pengakuan palsu di media sosial benar-benar membuat perutku terasa mual. Saat dia mengarahkan kameranya ke arah tempatku berdiri di dapur, aku langsung membalikkan badan dengan cepat dan berpura-pura sibuk menggosok piring kotor. Aku sama sekali tidak sudi wajahku ikut rekam dan dilibatkan dalam sandiwara kebohongan yang dia buat untuk menipu banyak orang. Di tengah hiruk-pikuk dan kekacauan yang terjadi, sayup-sayup indera pendengaranku menangkap suara tangisan dari arah kamar anakku. Suara tangisan itu terdengar menyayat hati, menembus bisingnya suara televisi dan tawa riuh kerabat Ibu Ningsih yang memekakan telinga. Anakku pasti terbangun dari tidurnya karena merasa sangat terkejut mendengar kebisingan yang luar biasa dan tidak biasa ini. Dia juga pasti merasa lapar, haus, dan ketakutan karena terbangun sendirian di dalam kamar yang terkunci. Hatiku hancur berkeping-keping mendengar rintihannya. Aku segera mematikan seluruh nyala api kompor dengan gerakan tergesa-gesa, mengelap tanganku yang basah dan berminyak ke sembarang kain bersih, lalu berlari sekencang mungkin menuju arah kamarnya. Namun,
Saat aku melangkah terburu-buru melewati area ruang tamu, Ibu Ningsih yang sedang duduk bersandar dengan sengaja menjulurkan sebelah kakinya tepat ke arah langkahku. Kakiku tersandung pergelangan kakinya dengan sangat keras. Aku kehilangan keseimbangan. Tubuhku terhuyung ke depan dan aku hampir saja jatuh tertelungkup membentur lantai yang keras. Ibu Ningsih malah tertawa mengejek. Wajahnya memancarkan kepuasan melihatku yang hampir saja celaka di hadapannya. Mau lari kemana kamu? Apakah semua masakannya sudah matang sempurna? Jangan pernah mencoba pura-pura sibuk mencari alasan murahan untuk menghindari kewajiban dan tugasmu di dapur. Tegur Ibu Ningsih dengan mata yang sengaja dibelalakan ke arahku. Anakku sedang menangis sendirian di dalam. Ibu, aku harus segera memeriksa keadaannya dan memberinya susu sebentar agar dia tenang. Jawabku sambil berusaha menahan napas dan meredam amarah yang hampir meledak, berusaha melepaskan diri dari hadangannya secepat yang aku bisa. Biarkan saja anak itu menangis sekeras-kerasnya. Nanti dia juga akan diam dengan sendirinya kalau tenggorokannya sudah lelah. Tamu-tamu penting kita ini semuanya sedang kelaparan menunggu makanan. Apakah kamu lebih mementingkan anakmu yang jelas-jelas sehat-sehat saja itu daripada kami para orang tua yang sudah lelah dan pegalinu datang jauh-jauh kemari? Balas Ibu Ningsih dengan nada suara yang sangat kejam, tanpa ada sedikit pun rasa belas kasihan melihat menantunya yang sedang kebingungan dan kerepotan. Aku memilih untuk menutup mulut rapat-rapat dan tidak membalas perkataannya lagi. Berdebat dengannya hanya akan membuang-buang waktu berhargaku. Aku mempercepat langkah kakiku, menerobos masuk ke dalam kamar anakku dan segera mengunci pintunya rapat-rapat dari dalam. Di atas kasur, anakku sedang menangis terseduh-seduh, wajahnya memerah penuh dengan air mata. Aku segera menghambur ke arahnya, memeluk tubuh kecilnya dengan sangat erat, mendekapkannya ke dadaku. Pada detik itu juga, pertahananku runtuh. Air mataku yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah membasahi pipiku. Aku menangis dalam diam, terseduh-seduh tanpa suara sambil terus menepuk-nepuk pelan punggung anakku, membisikkan kata-kata penenang yang entah didengar atau tidak olehnya. Perasaan bersalah menyelimuti hatiku. Aku merasa telah gagal menjadi seorang ibu yang kuat, ibu yang seharusnya bisa melindungi anaknya dari lingkungan keluarga yang sangat jahat ini. Dalam tangisku, aku terus berdoa, memohon dengan sangat agar Zidan segera pulang saat ini juga. Aku sudah tidak sanggup lagi jika harus menghadapi rentetan perlakuan buruk dari keluarga suamiku ini sendirian. Aku sangat membutuhkan suamiku untuk berdiri tegap melindungiku dan anak kami hari ini. Di dalam kamar yang sempit dan pengap karena jendela tertutup rapat, aku terus memeluk tubuh anakku yang bergetar. Suara tawa terbahak-bahak dan teriakan kerabat Ibu Ningsih dari ruang tamu masih terdengar sangat jelas, menembus dinding-dinding rumah seolah-olah mengejek penderitaanku. Aku terus merapal doa memohon pertolongan, berharap ada keajaiban yang bisa menghentikan semua kekacauan ini. Tiba-tiba, di tengah hiruk-pikuk suara televisi dan obrolan kasar mereka, terdengar suara deru mesin kendaraan memasuki halaman depan rumah kami. Suara mesin itu sangat kukenal, disusul dengan langkah kaki berat yang berjalan tergesa-gesa menaiki teras. Belum sempat aku menebak-nebak, sebuah hantaman keras menyentak seluruh penjuru rumah. Braa! Pintu utama rumah kami terbanting dengan sangat keras hingga dinding kamar ikut bergetar. Suara bantingan pintu itu begitu dahsyat, seakan-akan ada badai besar yang baru saja menerjang masuk. Detik itu juga, seluruh keributan di ruang tamu mati seketika. Suara tawa yang menggelegar lenyap ditelan keheningan yang mencekam. Bahkan pembawa acara di televisi pun seolah-olah ikut terdiam. Aku menahan napas, mengeratkan pelukanku pada anakku, lalu perlahan-lahan melangkah mendekati pintu kamar. Aku memutar kunci dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan suara, lalu membuka pintu sedikit untuk mengintip apa yang sedang terjadi di luar sana. Di ambang pintu utama, berdiri suamiku, Zidan. Napasnya memburu, dadanya naik turun dengan cepat menandakan amarah yang sudah mencapai puncaknya. Wajahnya merah padam, rahangnya mengeras hingga otot-otot di lehernya terlihat sangat jelas. Kedua tangannya mengepal kuat di sisi tubuhnya. Matanya yang biasanya menatapku dengan penuh kelembutan, kini berubah menjadi tatapan elang yang siap menerkam mangsanya. Zidan menyapu pandangannya ke seluruh sudut ruang tamu. Dia melihat lantai rumah yang penuh dengan jejak sepatu berlumpur kotor. Dia melihat kerabat-kerabatnya duduk berserakan menikmati makanan ringan yang mahal. Dia melihat Hana yang masih mematung memegang telepon selulernya dengan mulut setengah terbuka. Lalu, penciumannya pasti menangkap bau amis ikan mentah dan bau gosong bumbu dari arah dapur yang sengaja kutinggalkan. Mata Zidan kemudian tertuju padaku yang berdiri gemetar di ambang pintu kamar. Dia melihat wajahku yang sembab karena air mata, jilbabku yang berantakan dan basah oleh keringat,
serta anak kami yang wajahnya memerah ketakutan dalam dekapanku. Pandangan Zidane turun ke lenganku, dan dia melihat dengan jelas punggung tanganku yang memerah akibat melepuh terkena cipratan minyak panas. Aku bisa melihat kilat kemarahan yang semakin berkobar di dalam matanya saat menyadari penderitaan yang baru saja dialami oleh istri dan anaknya di rumah mereka sendiri. Kalian pikir istriku ini pembantu kalian yang bisa kalian suruh-suruh sesuka hati? Kalian pikir rumah ini adalah tempat penampungan gratis yang bisa kalian kotori dan kalian hancurkan seenaknya? Suara Zidane menggelegar, memecah keheningan yang membeku. Suaranya tidak terlalu tinggi, namun memiliki tekanan yang sangat dalam dan mengancam, membuat siapapun yang mendengarnya merinding ketakutan. Ibu Ningsih yang awalnya terkejut, perlahan-lahan bangkit berdiri dari sofa empuknya. Dia mencoba mempertahankan harga dirinya di depan seluruh kerabat keluarga besarnya. Dengan wajah yang dibuat seolah-olah dialah pihak yang paling benar, Ibu Ningsih membusungkan dada dan menunjuk wajah suamiku. Zidane, jaga nada bicaramu di hadapan ibumu sendiri. Kamu baru saja pulang sudah berani berteriak dan membentak ibumu demi membela perempuan pemalas ini? Ibu datang jauh-jauh membawa keluarga besar kita untuk bersilaturahmi dan meminta istrimu memasak sedikit makanan. Apakah itu salah? Kamu benar-benar sudah dibutakan oleh istrimu sampai berani kurang ajar pada orang tua. Balas Ibu Ningsih dengan suara melengking, mencoba memutarbalikkan fakta dan menyudutkanku. Zidane tersenyum miring, sebuah senyuman sinis yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Dia melangkah maju mendekati ibunya tanpa ada sedikit pun keraguan atau rasa takut. Bersilaturahmi, kata ibu, datang mengacau, merusak ketenangan rumahku, memakan jatah makanan anakku, dan menyiksa istriku di dapur kalian sebut silaturahmi? Jangan membuatku tertawa. Aku tahu persis apa tujuan kalian sebenarnya datang bergerombol kemari. Kalian sedang mencari tempat persembunyian, bukan? Kata Zidane dengan nada yang sangat dingin. Wajah Ibu Ningsih tiba-tiba berubah pias. Hana yang berdiri tidak jauh dari ibunya langsung menurunkan telepon selulernya dan menelan ludah dengan susah payah. Tubuh Hana terlihat sedikit gemetar. Kerabat-kerabat yang lain mulai saling berpandangan dengan wajah kebingungan. Tidak mengerti apa maksud dari ucapan suamiku barusan. Bagus sekali kalian semua berkumpul di ruangan ini sekarang. Lanjut Zidane sambil merogoh saku celananya dan mengeluarkan telepon selulernya. Dia mengetukkan jarinya ke layar beberapa kali lalu menunjukkannya ke arah Hana dan Ibu Ningsih. Kalian pasti mengira aku bodoh dan tidak akan pernah tahu apa yang kalian lakukan di belakangku. Aku sudah memeriksa semua pembukuan usahaku. Penagih utang lintah darat suruhan kalian yang jumlahnya puluhan orang itu sedang dalam perjalanan menuju kemari karena kalian memberikan alamat rumahku sebagai jaminan utang kalian. Mendengar kata penagih utang lintah darat, kerabat-kerabat yang tadinya duduk santai langsung berdiri serentak. Wajah mereka berubah pucat pasi dipenuhi kepanikan. Tidak hanya itu. Suara Zidane semakin tajam dan menusuk. Aku baru saja kembali dari kantor polisi. Aku sudah resmi melaporkan penggelapan dana tokoku yang Hana lakukan selama berbulan-bulan. Bukti mutasi rekening, tanda tangan palsu, dan semua transaksi gelapnya sudah ada di tangan penyidik. Sebentar lagi polisi akan tiba di sini untuk menjemput pelakunya. Suasana ruang tamu seketika berubah menjadi sangat kacau. Pernyataan Zidane bagaikan petir di siang bolong yang menyambar tepat di atas kepala mereka. Hana menjerit histeris. Kakinya lemas hingga dia terduduk di atas lantai. Ibu Ningsih memegangi dadanya. Napasnya tersengal-sengal seakan tidak percaya bahwa anak laki-laki yang selama ini selalu patuh kini berani melawan dan menghancurkan rencana liciknya. Kerabat keluarga besar yang tidak ingin ikut campur dalam urusan hukum dan penagih utang langsung bertindak cepat. Tanpa mempedulikan sopan santun lagi. Mereka saling berebut mengambil barang-barang mereka, berlarian menabrak satu sama lain, menuju pintu keluar. Kami tidak ikut campur urusan utang ini, Ningsih. Kami pulang sekarang juga. Teriak salah seorang kerabat sambil setengah berlari meninggalkan rumah kami. Dalam hitungan kurang dari 5 menit, ruang tamu kami yang tadinya penuh sesak dan berisik kini menjadi kosong melompong. Bahkan Ibu Ningsih dan Hana yang ketakutan setengah mati ikut lari terbirit-birit mengikuti rombongan keluarganya. Meninggalkan sisa makanan dan kekacauan yang mereka buat begitu saja. Mereka kabur menyelamatkan diri masing-masing sebelum polisi dan para penagih utang benar-benar datang mengetuk pintu. Zidane berdiri tegak menatap kepergian mereka dengan rahang yang masih mengeras. Lalu dengan cepat menutup pintu utama dan menguncinya rapat-rapat. Badai besar itu akhirnya pergi meninggalkan rumah kami, menyisakan kesunyian yang terasa sangat melegakan namun juga menyakitkan. Keheningan yang tersisa di dalam rumah setelah pelarian mendadak keluarga suamiku terasa sangat menekan.
Hanya terdengar suara dengusan napas panjang Zidane yang berdiri bersandar pada pintu utama yang baru saja dikuncinya. Pundaknya yang lebar tampak menurun, seolah-olah seluruh beban berat di dunia baru saja dijatuhkan ke atas bahunya secara bersamaan. Aku melangkah keluar dari kamar secara perlahan, masih menggendong anak kami yang kini sudah mulai tenang dan berhenti menangis. Lantai rumah yang kotor oleh tanah, sisa bungkus makanan yang berserakan, dan bau tidak sedap dari arah dapur menjadi saksi bisu kekacauan yang baru saja terjadi. Zidane mengangkat wajahnya dan menatapku. Sorot matanya yang tadi penuh dengan kemarahan yang menyala-nyala, kini berubah menjadi sangat sendu dan penuh dengan rasa bersalah. Dia melangkah mendekatiku dengan langkah gontai, lalu merengkuh tubuhku dan anak kami ke dalam pelukannya yang hangat. Pelukannya sangat erat, menyalurkan rasa aman yang sedari tadi sangat aku butuhkan. Aku menyandarkan kepalaku di dadanya, mendengarkan detak jantungnya yang masih berpacu dengan cepat. Kami terdiam cukup lama dalam posisi seperti itu, membiarkan kehangatan tubuh kami saling menenangkan batin yang terguncang. Maafkan aku, Donita. Maafkan aku karena datang terlambat. Maafkan aku karena membiarkan mereka menyakitimu dan anak kita di rumah ini. Bisik Zidane dengan suara serak yang bergetar menahan tangis. Dia mencium puncak kepalaku berkali-kali, lalu beralih mencium kening anak kami yang mulai mengantuk. Tidak apa-apa, Mas. Kamu sudah pulang dan menghentikan mereka semua. Itu sudah lebih dari cukup untukku, jawabku dengan suara pelan, berusaha menguatkannya meski hatiku sendiri masih terasa perih melihat keadaan rumah kami yang hancur berantakan. Zidane melepaskan pelukannya perlahan. Dia mengambil alih anak kami dari gendonganku, membiarkan kepalanya bersandar di bahunya yang kokoh, lalu menepuk-nepuk punggung kecil itu dengan penuh kasih sayang. Dia menyuruhku untuk beristirahat dan membersihkan luka melepuh di tanganku terlebih dahulu. Zidane membawa anak kami berjalan-jalan kecil di sekitar ruangan yang bersih, hingga akhirnya anak kami tertidur lelap. Setelah menidurkannya kembali di kamar, Zidane keluar dan mulai memunguti sampah bungkus makanan di ruang tamu tanpa banyak bicara. Aku yang sudah mengoleskan obat pada lukaku, ikut membantu merapikan keadaan. Aku pergi ke dapur, membuang bahan makanan yang sudah tidak layak pakai, membersihkan wajan yang gosong, dan menyapu lantai. Pekerjaan yang seharusnya melelahkan itu kini terasa sangat ringan karena dilakukan dalam suasana yang tenang dan damai. Setelah rumah kembali bersih dan rapi, aku merebus air panas dan menyeduh 2 cangkir teh manis yang hangat. Aku membawa nampan berisi teh tersebut ke ruang tamu. Zidane sudah duduk di sana, menyandarkan punggungnya di sofa. Namun, ada yang berbeda. Di atas meja kaca di hadapannya, tergeletak sebuah dokumen tua dengan kertas yang sudah menguning dan kusam di bagian ujung-ujungnya. Pandangan Zidane tertuju kosong pada lembaran kertas tersebut. Matanya tampak berkaca-kaca, seakan-akan ada masa lalu yang sangat menyakitkan sedang diputar kembali di dalam kepalanya. Aku meletakkan nampan di atas meja, lalu duduk di sebelahnya. Aku menyentuh lengannya dengan lembut, mencoba menyadarkannya dari lamunan yang dalam. Mas, teh hangatnya diminum dulu supaya pikiranmu lebih tenang. Omong-omong, kertas apa yang sedang kamu lihat itu? Sepertinya dokumen itu sudah sangat lama. Tanyaku dengan sangat hati-hati, takut menyinggung perasaannya yang sedang rapuh. Zidane menoleh ke arahku, menatap mataku lekat-lekat. Tiba-tiba, setetes air mata jatuh dari sudut matanya, membasahi pipinya yang tegas. Ini adalah pemandangan yang sangat langka. Suamiku adalah sosok laki-laki yang sangat tegar, pantang menyerah, dan hampir tidak pernah menunjukkan kesedihannya di hadapanku. Melihatnya menangis membuat dadaku terasa seperti ditusuk ribuan jarum yang tajam. Ini adalah bukti kebohongan terbesar dalam hidupku. Donita. Kertas usang ini baru saja aku temukan terkunci di dalam laci meja kerja peninggalan mendiang ayah di gudang bawah. Jawab Zidane dengan suara yang bergetar hebat. Tangannya mengambil dokumen itu dan menyodorkannya ke pangkuanku. Ternyata, selama ini aku bukanlah anak kandung Ibu Ningsih. Aku sama sekali tidak memiliki hubungan darah dengan mereka. Aku terkesiap. Napasku tertahan sejenak. Tanganku yang gemetar meraih dokumen tua itu dan membaca tulisan yang tertera di sana. Itu adalah surat keterangan adopsi yang sah. Tertulis dengan jelas nama suamiku di sana. Diangkat dari sebuah panti asuhan saat usianya masih sangat kecil. Mataku terbelalak tidak percaya membaca fakta yang selama ini terkubur sangat dalam. Mas, ini sungguh tidak bisa dipercaya. Jadi, selama ini Ibu Ningsih dan Hana bukanlah keluarga kandungmu? Tanyaku dengan suara berbisik, masih berusaha mencerna kenyataan pahit yang mengejutkan ini. Zidane menggelengkan kepalanya pelan, menghapus sisa air mata di wajahnya dengan kasar. Bukan.
Pantas saja selama ini aku selalu merasa ada yang salah dengan cara ibu memperlakukanku. Kamu tahu sendiri, kan? Sejak aku kecil, ibu tidak pernah sekalipun memelukku dengan tulus. Dia selalu menuntutku untuk mendapat nilai sempurna, memaksaku belajar mengurus bisnis toko mendiang suaminya tanpa kenal waktu libur. Sementara Hana, dia selalu dimanjakan, diberikan segala kemewahan tanpa harus bersusah payah bekerja sedikit pun. Zidan menarik napas panjang, mencoba mengisi paru-parunya yang terasa sesak. Ibu Ningsih mengadopsiku bukan karena dia menginginkan seorang anak untuk disayangi. Dia dan mendiang suaminya mengambilku murni hanya untuk dijadikan tenaga kerja. Mereka membutuhkan seorang laki-laki untuk dipekerjakan dan disuruh mengurus semua bisnis mereka agar mereka dan Hana bisa hidup bersantai menikmati hasilnya. Itulah kenapa dia tidak pernah punya perasaan kasih sayang sedikit pun padaku. Di mata mereka, aku hanyalah mesin pencetak uang yang tidak punya perasaan. Mendengar penjelasan suamiku, hatiku hancur lebur. Rahasia besar yang baru saja terbongkar ini menjawab semua kejanggalan yang selama ini terjadi. Pantas saja Ibu Ningsih selalu bersikap semena-mena dan tidak pernah menghargai Zidan sebagai seorang anak. Pantas saja dia berani menyuruh Hana menipu dan menggelapkan dana perusahaan suamiku tanpa sedikit pun rasa bersalah. Karena dalam pikiran liciknya, semua harta Zidan adalah milik mereka. Kemarahan yang sempat mereda kini kembali tersulut di dalam dadaku. Aku merasa sangat marah atas ketidakadilan yang dialami oleh suamiku selama puluhan tahun. Aku menggeser dudukku semakin dekat dengannya, lalu merangkul pundaknya dengan kuat. Aku membelai rambutnya dengan penuh kelembutan, memberikan seluruh kasih sayang yang kumiliki untuk menyembuhkan luka batinnya yang menganga. Mas Zidan, dengarkan aku baik-baik. Ucapku dengan nada yang sangat tegas dan mantap. Kamu tidak perlu lagi merasa berutang budi kepada mereka. Kamu sudah mengabdi dan memberikan segalanya untuk keluarga itu. Mulai hari ini, keluarga sejatimu hanyalah aku dan anak kita. Kita akan menghadapi mereka bersama-sama. Jika mereka berani datang lagi untuk mengganggu kedamaian kita, aku sendiri yang akan berdiri di garis paling depan untuk melawan keserakahan mereka. Zidan menatap wajahku. Senyum tipis akhirnya terukir di bibirnya. Dia menggenggam tanganku dengan sangat erat, seolah-olah menemukan sumber kekuatan baru untuk terus melangkah maju. Kenyataan yang baru saja terungkap ini tidak membuatnya hancur, melainkan menjadi pemantik semangat baginya untuk memutus rantai penderitaan yang selama ini membelenggu hidupnya. Malam itu, di ruang tamu yang kembali tenang, kami berjanji untuk tidak akan pernah mundur satu langkah pun menghadapi ancaman kejam dari perempuan yang pernah suamiku sebut sebagai seorang ibu. Malam semakin larut menyelimuti lingkungan tempat tinggal kami. Angin malam berhembus pelan menyusup melalui celah ventilasi udara, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Jam dinding di ruang tengah sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Keadaan rumah sangat sepi dan tenang, berbanding terbalik dengan kekacauan luar biasa yang baru saja terjadi pada siang harinya. Anak laki-lakiku sudah tertidur sangat pulas di kamarnya. Napasnya teratur dan wajahnya terlihat sangat damai. Di sampingku, Zidan juga sudah terlelap setelah kelelahan mengurus berbagai macam laporan ke pihak berwajib terkait kasus penggelapan dana tokonya. Wajah suamiku terlihat jauh lebih lega setelah dia melepaskan beban rahasia besar tentang status anak angkatnya kepadaku. Namun, entah mengapa mataku sama sekali tidak bisa terpejam. Perasaanku masih diselimuti kewaspadaan yang tinggi. Kejadian buruk yang bertubi-tubi menimpa keluarga kecil kami hari ini membuat pikiranku terus berputar-putar memikirkan langkah apa lagi yang akan diambil oleh keluarga jahat itu untuk menghancurkan kedamaian kami. Di tengah keheningan malam itu, layar telepon seluler yang tergeletak di atas meja kecil di samping tempat tidur tiba-tiba menyala terang. Cahaya layarnya menyilaukan mata di tengah ruangan yang gelap gulita. Disusul kemudian dengan getaran pendek dan bunyi nada dering pesan masuk yang memecah kesunyian kamar. Aku segera meraih telepon seluler itu dengan gerakan cepat agar bunyinya tidak membangunkan suamiku yang sedang kelelahan. Aku menyipitkan mata untuk membaca nama pengirim pesan yang tertera di layar. Jantungku seketika berdegup kencang ketika melihat nama Ibu Ningsih muncul di sana. Perempuan yang selalu penuh dengan kelicikan itu ternyata belum menyerah begitu saja meskipun sudah melarikan diri ketakutan dari rumah ini. Dengan perasaan campur aduk antara marah dan penasaran, aku membuka pesan singkat tersebut. Rentetan kalimat yang tertulis di layar benar-benar menunjukkan seberapa busuk hati perempuan yang pernah dipanggil ibu oleh suamiku itu. Ceraikan Zidan sekarang juga, atau aku akan membuat hidupmu hancur berantakan di mata seluruh kerabat keluarga besar. Kamu pikir kamu sudah menang karena berhasil mempengaruhi anakku? Jangan bermimpi. Aku akan menyebarkan berita bahwa kamu adalah perempuan jahat yang memakai ilmu hitam untuk menjauhkan Zidan dari ibunya sendiri.
Aku akan pastikan namamu hancur dan kamu tidak akan punya tempat lagi di keluarga ini. Tinggalkan anakku beserta hartanya, atau kamu akan menanggung akibat yang sangat mengerikan. Membaca pesan ancaman yang penuh dengan kata-kata kotor dan tuduhan tidak berdasar itu, darahku seakan mendidih. Dadaku naik turun menahan emosi yang meluap-luap. Ibu Ningsih benar-benar pengecut sejati. Karena dia sudah menyadari bahwa dirinya tidak bisa lagi memeras Zidan secara langsung dan tidak bisa lagi menggunakan suamiku sebagai mesin pencetak uang, dia kini mengalihkan serangannya kepadaku. Dia menggunakan taktik manipulasi murahan dengan menyasar mentalku, berharap aku akan menangis ketakutan dan pergi meninggalkan suamiku begitu saja. Di masa lalu, mungkin aku akan langsung menangis terseduh-seduh membaca ancaman mengerikan seperti ini. Dulu aku selalu berusaha menjaga perasaan mereka, menelan semua hinaan demi menjaga kerukunan yang sebenarnya hanyalah ilusi semata. Namun, hari ini semuanya telah berubah. Kejadian di ruang tamu dan kebenaran tentang status adopsi suamiku telah membuka mataku lebar-lebar. Aku tidak lagi memiliki kewajiban untuk menghormati orang yang bahkan tidak memiliki hati nurani. Bukannya menangis atau merasa ketakutan, aku justru tersenyum sinis menatap layar telepon seluler di tanganku. Air mataku sudah habis terkuras siang tadi, dan kini yang tersisa di dalam diriku hanyalah keberanian yang membara untuk melindungi keluarga kecilku dari gangguan parasit seperti mereka. Aku menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan pikiran, lalu mulai mengetik balasan dengan jari-jari yang mantap. Aku tidak ingin membalas dengan amarah yang meledak-ledak, karena itu hanya akan memberikan kepuasan bagi mereka. Aku membalas dengan sangat tenang namun menusuk tepat ke inti masalah. Silakan coba, Ibu. Kami tidak takut lagi pada ancaman kosong yang Ibu berikan. Semua kebohongan dan niat jahat Ibu sudah terbongkar. Jangan lupa, para penagih utang lintah darat masih terus mencari keberadaan Ibu dan Hana. Lebih baik Ibu memikirkan cara untuk membayar semua utang-utang itu daripada repot-repot mengurus rumah tangga kami yang sudah sangat bahagia ini. Setelah menekan tombol kirim, aku tidak berhenti sampai di situ saja. Aku tahu betul bahwa berhadapan dengan orang-orang manipulatif dan pembohong ulung seperti Ibu Ningsih dan Hana membutuhkan bukti yang kuat, bukan sekadar adu mulut belaka. Aku segera mengambil tindakan pencegahan. Dengan cepat dan teliti, aku menyimpan semua tangkapan layar dari pesan-pesan ancaman yang baru saja dikirimkan oleh Ibu Ningsih. Aku menyimpannya di beberapa ruang penyimpanan rahasia di dalam telepon selulerku, lalu mencadangkannya ke dalam penyimpanan data jarak jauh agar bukti-bukti tersebut tidak akan pernah bisa hilang meskipun telepon seluler ini rusak atau hilang dicuri. Aku mengumpulkan semua pesan menyakitkan, semua fitnah, dan semua ancaman yang pernah dia kirimkan padaku selama ini untuk dijadikan senjata tajam saat waktunya tiba nanti. Gerakan tanganku saat menyimpan bukti-bukti itu rupanya membuat kasur sedikit berguncang dan membangunkan Zidan dari tidur lelapnya. Dia menggeliat pelan, mengusap matanya yang masih mengantuk, lalu menatapku dengan kening berkerut melihat istrinya masih terjaga di tengah malam sambil menatap layar telepon seluler. Ada apa, Donita? Kenapa kamu belum tidur? Apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu di tengah malam begini? Tanya Zidan dengan suara serak yang khas orang baru bangun tidur. Dia beringsut mendekat dan melingkarkan lengannya di pinggangku, memberikan rasa nyaman yang luar biasa. Aku menoleh ke arahnya, memberikan senyuman tipis agar dia tidak terlalu khawatir. Tanpa banyak bicara, aku menyerahkan telepon seluler itu ke tangannya dan membiarkannya membaca sendiri pesan ancaman yang baru saja dikirimkan oleh ibu angkatnya. Zidan membaca pesan itu dengan saksama. Seketika, rasa kantuk di wajahnya menghilang sepenuhnya, digantikan oleh rahang yang kembali mengeras dan sorot mata yang menajam. Tangannya mengepal kuat menahan marah setelah membaca kalimat-kalimat jahat yang ditujukan untuk menghancurkan mental istrinya. Perempuan ini benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya. Dia pikir dia bisa menakut-nakuti kita dengan ancaman fitnah murahan seperti ini setelah semua kejahatan besar yang dia lakukan terbongkar. Geram Zidan dengan suara tertahan agar tidak membangunkan anak kami. Tenang saja, Mas. Aku sama sekali tidak takut menghadapi gertakannya. Aku sudah menyimpan semua bukti pesan ini. Jika dia benar-benar nekat menyebarkan fitnah tentang diriku ke keluarga besar atau ke tempat lain, kita sudah punya bukti yang sangat kuat untuk membungkam mulutnya dan melaporkannya kepada pihak berwajib atas tuduhan pencemaran nama baik. Jelasku dengan nada yang sangat tenang, menunjukkan padanya bahwa aku bukan lagi perempuan lemah yang bisa diinjak-injak seenaknya. Zidan menatapku dengan pandangan penuh kekaguman. Dia mengusap kepalaku dengan lembut, lalu mengecup keningku cukup lama. Kamu istri yang sangat tangguh dan berani, Donita. Aku sangat bersyukur memilikimu di sisiku dalam keadaan tersulit ini. Biarkan saja mereka bertingkah sesuka hati mereka saat ini.
Mereka sedang berada dalam kepanikan luar biasa karena dikejar-kejar tagihan utang yang menumpuk. Besok pagi, aku akan memastikan pihak kepolisian mempercepat proses pencarian Hana atas kasus penggelapan dana usaha itu. Kita tidak akan membiarkan mereka berdua lolos dari jeratan hukum setelah apa yang mereka lakukan pada keluarga kita. Kami berdua kemudian saling berpelukan erat dalam keheningan malam, menyatukan tekad dan kekuatan. Ancaman pengecut yang dikirimkan oleh Ibu Ningsih dari jauh sama sekali tidak berhasil meruntuhkan pertahanan mentalku, melainkan justru semakin memperkuat ikatan di antara kami berdua. Malam itu, aku akhirnya bisa menutup mata dan tertidur dengan sangat nyenyak, merasa sangat aman di dalam pelukan suamiku, dan siap menyambut pertempuran apapun yang akan terjadi keesokan harinya. Pagi hari berikutnya menyapa dengan udara yang sedikit mendung. Meskipun matahari enggan menampakkan sinarnya, suasana di dalam rumah kami terasa jauh lebih hangat dan damai dibandingkan hari-hari sebelumnya. Aku sedang sibuk menyuapi anakku sarapan bubur ayam di meja makan, sementara Zidan duduk di seberangku sambil menyesap kopi hitamnya sebelum melanjutkan urusannya menyelesaikan masalah hukum yang mengikat keluarganya. Semua terlihat berjalan sangat normal sampai telepon seluler Zidan tiba-tiba berdering terus-menerus tanpa henti. Banyak sekali pesan masuk dan panggilan telepon dari beberapa kerabat jauh serta teman-teman usahanya yang menanyakan kebenaran sebuah berita yang mendadak ramai diperbincangkan di dunia maya. Zidan mengerutkan keningnya penuh kebingungan, membuka salah satu tautan berita yang dikirimkan oleh temannya. Wajah suamiku seketika berubah menjadi sangat tegang dan kaku. Aku yang menyadari perubahan drastis pada raut wajahnya segera meletakkan mangkuk bubur anakku dan berjalan memutar meja menghampirinya. "Ada apa, Mas? Berita apa yang kamu lihat sampai membuatmu terlihat sangat tegang seperti itu?" Tanyaku dengan perasaan was-was. Zidan memutar layar telepon selulernya ke arahku agar aku bisa melihat dengan jelas apa yang sedang ditontonnya. Mataku terbelalak lebar melihat sebuah rekaman gambar bergerak yang menampilkan wajah Hana. Dalam rekaman tersebut, adik iparku itu terlihat sangat menyedihkan dan patut dikasihani. Pakaiannya sengaja dibuat berantakan, wajahnya kusam tanpa riasan sedikit pun, dan matanya bengkak kemerahan seolah-olah dia sudah menangis semalaman suntuk. Hana berbicara ke arah lensa kamera dengan suara yang dibuat bergetar dan terisak-isak, menciptakan sebuah pengakuan palsu yang sangat menjijikkan untuk didengar. "Halo warganet semuanya, tolong bantu keadilan untuk kami. Saya dan ibu saya baru saja diusir dengan sangat kejam dari rumah kakak kandung saya sendiri. Kakak ipar saya, Donita, adalah perempuan berhati sangat jahat yang telah menghasut kakak saya hingga dia tega membuang darah dagingnya sendiri ke jalanan yang dingin. Kami datang ke rumahnya hanya untuk meminta sedikit sisa makanan karena kami kelaparan, tetapi kakak ipar saya justru menyiksa kami, membentak ibu saya yang sudah tua renta, dan mengusir kami tanpa belas kasihan. Kakak saya yang sudah terpengaruh kata-kata istrinya ikut-ikutan mengancam akan memenjarakan kami. Tolong viralkan rekaman ini agar perempuan jahat itu mendapatkan hukuman sosial dari masyarakat luar," ucap Hana dalam rekaman gambar tersebut sambil terus mengusap air mata buayanya dengan selembar tisu. Rekaman yang penuh dengan tumpukan kebohongan keji itu ternyata sudah ditonton oleh ratusan ribu orang dalam waktu yang sangat singkat. Hana yang selama ini memang sering bermain media sosial dengan gaya hidup mewahnya, tiba-tiba berubah haluan dengan berpura-pura menjadi korban penindasan demi meraih simpati dari masyarakat luas. Dan taktik murahan tersebut ternyata membuahkan hasil untuk sementara waktu. Kolom komentar di bawah rekaman video tersebut dipenuhi dengan ribuan hujatan tajam dan caci maki yang ditujukan langsung kepadaku dan suamiku. Warganet yang sama sekali tidak tahu menahu tentang kejadian sebenarnya, dengan sangat mudah terpancing emosinya dan termakan cerita karangan bohong yang dibuat oleh Hana. Mereka menuduhku sebagai istri yang sangat durhaka, menantu yang tidak tahu diuntung, dan mengutuk Zidan sebagai anak laki-laki yang melupakan ibu yang merawatnya demi membela seorang perempuan asing. Bahkan beberapa dari mereka mulai saling bertukar informasi untuk mencari-cari alamat rumah kami guna memberikan sanksi sosial secara langsung. Melihat ribuan baris komentar jahat yang menyerang kehormatanku tanpa ampun, hatiku sempat terasa mencelos dan pedih. Aku tidak menyangka Hana bisa bertindak senekat dan selicik ini dengan memutarbalikkan fakta secara terang-terangan di depan jutaan pasang mata orang asing. Namun, aku segera menarik napas panjang dan berusaha mengendalikan emosiku agar tidak terpancing. Aku menatap Zidan yang rahangnya kembali mengeras menahan amarah yang rasanya ingin meledak saat itu juga. Suamiku terlihat sangat murka dan kecewa melihat istri yang sangat dicintainya difitnah secara keji oleh perempuan parasit yang selama ini hidup dari kebaikan tangannya. Dia benar-benar sudah menggali liang kuburnya sendiri dalam-dalam. Berani-beraninya dia memfitnahmu di ruang publik setelah semua kerusakan parah yang dia perbuat di rumah kita ini. Aku tidak akan membiarkan kebohongan ini terus menyebar, Donita.
Aku akan menghancurkan sandiwara murahan ini sekarang juga sampai tidak tersisa. Geram Zidane sambil mengepalkan tangannya kuat-kuat meninju meja makan pelan. Zidane langsung beranjak dari tempat duduknya, meninggalkan cangkir kopinya begitu saja, dan melangkah dengan langkah lebar menuju ruang kerja pribadinya. Dia menyalakan komputer jinjing miliknya dan segera mengakses sistem kamera pengawas yang terpasang tersembunyi di beberapa sudut ruangan di dalam rumah kami. Zidane adalah pria yang sangat teliti dan selalu mengutamakan keamanan keluarganya. Karena itulah dia memasang alat perekam gambar otomatis di ruang tamu dan ruang keluarga tanpa pernah memberitahukannya kepada siapapun. Keberadaan kamera pengawas itu adalah senjata rahasia pamungkas yang sama sekali tidak pernah disangka-sangka keberadaannya oleh Hana dan Ibu Ningsih. Dengan gerakan jari yang sangat cekatan, Zidane memotong dan menggabungkan beberapa potongan rekaman kejadian nyata yang terjadi pada siang hari kemarin. Dia mengambil rekaman jelas saat Ibu Ningsih datang menggedor pintu dengan sangat kasar dan melempar kantong belanjaan ke arah kakiku yang sedang menggendong anak. Dia mengambil rekaman detik-detik saat Hana dengan sangat kejam mencubit lengan anak kami yang masih balita hingga menangis menjerit-jerit. Sementara Hana tertawa diam-diam. Dia juga menyertakan rekaman saat Hana bersikap sangat sombong, tertawa terbahak-bahak memakan camilan milik balita, dan memamerkan kemewahan perabotan rumah kami ke arah telepon selulernya dengan gaya hidup orang kaya yang palsu. Dan yang paling penting dari semuanya, Zidane menyertakan rekaman suara dan gambar yang sangat jelas saat dirinya membongkar kasus penggelapan dana dan menyebutkan perihal utang lintah darat yang membuat keluarga besar pembohong itu lari kocar-kacir ketakutan. Sebagai pelengkap bukti yang sangat kuat dan tidak bisa dibantah oleh siapapun, Zidane memotret seluruh lembaran bukti mutasi rekening yang bocor, bukti pemalsuan tanda tangan pada surat utang bernilai miliaran, dan selembar surat tanda terima laporan resmi dari pihak kepolisian mengenai penggelapan dana tersebut. Zidane menyusun semua bukti yang sangat nyata itu menjadi satu kesatuan rekaman balasan yang sangat utuh, transparan, dan runtut. Tanpa membuang-buang waktu lagi untuk meragu, Zidane mengunggah rekaman balasan kebenaran tersebut melalui akun media sosial pribadinya dan dengan sengaja menandai langsung akun milik Hana yang saat itu sedang dibanjiri kunjungan banyak orang. Zidane menuliskan keterangan yang sangat singkat, padat, dan langsung menohok ke jantung kebohongan mereka. Kebohongan mungkin bisa berlari cepat menipu ribuan orang, tetapi kebenaran akan selalu menyusul dan mematahkan kedua kakinya. Inilah rekaman utuh kejadian sebenarnya di rumah kami tanpa ada yang ditutupi. Silakan masyarakat luas menilai sendiri siapa pihak yang pantas disebut sebagai penjahat sesungguhnya. Rekaman balasan yang diunggah oleh Zidane menyebar dengan kecepatan yang sama tidak masuk akalnya. Berita bohong yang sebelumnya sangat dipercaya secara buta oleh warganet seketika runtuh dan hancur tidak tersisa hanya dalam hitungan menit. Bukti berupa rekaman dari kamera pengawas dan surat laporan kepolisian bertanda tangan resmi adalah fakta keras yang sama sekali tidak bisa didebat atau diputarбalikan lagi dengan tangisan palsu. Keadaan berbalik 180 derajat menghantam sang pembuat kebohongan. Warganet yang awalnya menghujatku dan bersimpati pada air mata buaya yang dipamerkan Hana kini menyadari sepenuhnya bahwa mereka telah ditipu mentah-mentah oleh seorang penipu ulung. Rasa marah jutaan masyarakat langsung berbalik menyerang Hana dan Ibu Ningsih dengan kekuatan yang jauh lebih dahsyat dan mematikan. Kolom komentar di akun media sosial milik Hana meledak hebat oleh kemarahan publik yang merasa dipermainkan. Warganet beramai-ramai memburu dan mencaci maki perbuatan keji Hana tanpa ampun, terutama setelah mereka melihat dengan mata kepala sendiri melalui rekaman tersebut bagaimana Hana tega mencubit seorang balita yang sama sekali tidak berdosa demi kepuasan pribadinya. Hujatan demi hujatan mengalir deras bagaikan air bah. Berbagai julukan buruk dan cacian disematkan kepada Hana dan ibunya. Tidak sedikit pula warganet yang beramai-ramai menandai akun pihak penegak hukum untuk segera mencari dan menangkap perempuan penipu dan penggelap dana tersebut, agar tidak meresahkan masyarakat. Upaya licik Hana untuk menghancurkan nama baikku menggunakan senjata media sosial justru berbalik arah menjadi senjata pemusnah massal yang menghancurkan dirinya sendiri, hingga berkeping-keping tanpa ampun. Dia benar-benar mendapatkan balasan instan yang sangat memuaskan di hadapan jutaan orang. Dia kehilangan harga dirinya, kehilangan rasa simpatik, dan kini resmi menjadi buronan kemarahan masyarakat luas di dunia maya. Kami hanya duduk berdua menatap layar komputer, saling berpegangan tangan, dan tersenyum lega melihat keadilan akhirnya ditegakkan dengan cara yang paling telak dan elegan. Sore hari itu lingkungan tempat tinggal kami terasa sangat tenang dan damai. Matahari sudah mulai bergerak turun ke ufuk barat, memancarkan cahaya keemasan yang tidak lagi menyengat kulit. Angin sore bertiup sepoi-sepoi membawa kesejukan setelah seharian penuh cuaca terasa cukup panas. Aku sedang duduk bersantai di ruang keluarga, menemani anak laki-lakiku menyusun balok-balok mainan menjadi sebuah menara yang tinggi. Zidane sedang berada di halaman belakang, sibuk menyirami tanaman dan membersihkan dedaunan kering yang berserakan.
Kehidupan kami terasa sudah kembali normal setelah badai fitnah di dunia maya berhasil kami patahkan dengan bukti rekaman yang tidak bisa dibantah. Kami mengira keluarga jahat itu sudah tidak akan berani lagi menampakkan diri mereka setelah menerima hujatan dan kemarahan dari ratusan ribu masyarakat yang merasa ditipu. Namun, perkiraan kami ternyata sepenuhnya salah besar. Orang-orang yang sudah kehilangan urat malu dan terdesak oleh tumpukan utang rupanya sanggup melakukan tindakan apa saja demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Keheningan sore itu tiba-tiba terpecah oleh suara tangisan yang sangat keras dan melengking dari arah depan jalan. Suara tangisan itu terdengar menyayat hati, sengaja dibuat-buat agar terdengar sangat memilukan bagi siapa saja yang mendengarnya. Pada awalnya, aku mengabaikan suara tersebut karena mengira itu hanyalah suara tangisan anak kecil dari rumah tetangga yang sedang rewel. Namun, suara tangisan itu tidak kunjung berhenti, malah semakin lama terdengar semakin keras dan mendekat ke arah gerbang rumah kami. Disusul kemudian dengan suara teriakan-teriakan serak yang memanggil-manggil nama suamiku berulang kali. Perasaanku mulai tidak enak. Aku segera menghentikan permainanku bersama anakku, memintanya untuk tetap duduk tenang di atas karpet, lalu melangkah cepat menuju jendela ruang tamu untuk mengintip apa yang sebenarnya sedang terjadi di luar sana. Pemandangan yang tersaji di luar pagar sungguh membuat napasku tertahan sejenak. Di atas aspal jalanan yang keras, tepat di depan gerbang besi rumah kami yang terkunci rapat, terlihat Ibu Ningsih sedang bersimpuh sambil meratap sejadi-jadinya. Penampilannya sungguh jauh berbeda dengan saat dia datang menyerbu rumah kami tempo hari. Jika sebelumnya dia datang dengan gaya angkuh dan pakaian yang sangat mewah, kini dia datang mengenakan pakaian yang sangat lusuh dan terlihat kusut berantakan. Rambutnya dibiarkan terurai berantakan tanpa disisir. Wajahnya ditekuk sedemikian rupa untuk menampilkan raut kesedihan yang sangat mendalam. Tangannya terus memukuli tiang pagar besi rumah kami sambil terus-menerus meneriakkan kata-kata yang mengundang perhatian seluruh penduduk di lingkungan tempat tinggal kami. "Zidan, anakku sayang, tolong buka pintunya. Nak, ibu kelaparan. Ibu sudah berhari-hari tidak makan. Tolong ampuni ibumu ini. Biarkan ibu masuk sebentar saja. Kamu tega membiarkan ibumu mati kelaparan di jalanan seperti ini? Tolong ibu, Zidan." Jerit Ibu Ningsih dengan suara yang sengaja dikeraskan agar suaranya menggema ke seluruh penjuru jalan. Taktik murahan yang sedang dimainkannya sangat mudah ditebak. Jatuh miskin, dikejar-kejar oleh puluhan penagih utang lintah darat, dan diburu oleh kemarahan masyarakat di dunia maya membuat Ibu Ningsih tidak memiliki tempat berlindung lagi. Kini, dia menggunakan senjata terakhirnya, yaitu mempermalukan suamiku di depan umum. Dia sengaja datang di sore hari saat para tetangga sedang bersantai di teras rumah masing-masing. Benar saja, dalam hitungan menit, puluhan tetangga mulai keluar dari rumah mereka dan berkerumun membentuk setengah lingkaran di sekitar Ibu Ningsih. Beberapa orang tetangga terlihat berbisik-bisik satu sama lain, menatap iba ke arah Ibu Ningsih, dan mulai melemparkan pandangan menghakimi ke arah rumah kami. Beberapa orang bahkan mengeluarkan telepon seluler mereka untuk merekam kejadian tersebut. Melihat kerumunan yang semakin ramai, Zidan yang baru saja kembali dari halaman belakang dengan selang air di tangannya langsung berjalan cepat menghampiriku di ruang tamu. Wajahnya kembali mengeras menahan amarah yang tertahan. Suamiku paling membenci orang yang mencampuri urusan pribadinya, apalagi jika itu dilakukan dengan cara mempermalukannya di depan masyarakat sekitar. Dia bersiap-siap untuk membuka pintu dan mengusir perempuan pembuat onar itu dengan tangannya sendiri. Namun, aku segera menahan lengannya dengan kuat. Aku menggelengkan kepalaku pelan, menatap matanya dengan penuh keyakinan. Biar aku saja yang menghadapi perempuan itu. Mas, jika kamu yang keluar dengan wajah marah seperti itu, para tetangga justru akan semakin salah paham dan mengira bahwa tuduhan anak durhaka itu benar adanya. Perempuan itu sengaja memancing emosimu agar kamu terlihat buruk di mata orang banyak. Tetaplah di sini. Jaga anak kita di dalam. Aku tahu persis cara yang paling tepat untuk menghentikan sandiwara air mata buaya ini. Ucapku dengan nada yang sangat tenang namun penuh ketegasan. Zidan menatapku sejenak, melihat kesungguhan di mataku, lalu akhirnya menganggukkan kepalanya perlahan. Dia melepaskan tanganku dan membiarkanku mengambil alih keadaan. Aku segera melangkah menuju meja kerja Zidan di ruang tengah. Dari dalam salah satu laci meja, aku mengambil sebuah amplop tebal berukuran besar yang berisi setumpuk kertas tagihan utang. Kertas-kertas tersebut adalah tumpukan surat tagihan dari berbagai tempat pinjaman dan lintah darat atas nama Ibu Ningsih dan Hana yang selama beberapa hari terakhir terus-menerus dikirimkan ke alamat rumah kami secara tidak bertanggung jawab. Aku menggenggam amplop tebal itu dengan erat, merapikan letak jilbabku sejenak,
lalu berjalan keluar rumah dengan langkah yang sangat anggun dan wajah yang sangat datar, tanpa menunjukkan sedikitpun rasa takut atau marah. Suara decit engsel gerbang besi yang kubuka perlahan membuat seluruh pasang mata seketika tertuju padaku. Tangisan Ibu Ningsih mendadak berhenti sesaat. Dia mendongakkan wajahnya menatapku, matanya memancarkan kilatan kebencian yang sangat dalam. Namun dengan cepat dia kembali menundukkan wajahnya dan melanjutkan sandiwara tangisannya yang memuakan. Para tetangga yang berkerumun mulai terdiam, menunggu tindakan apa yang akan aku lakukan terhadap ibu mertuaku yang terlihat sangat menyedihkan itu. Donita, tolong sampaikan pada suamimu, biarkan ibu masuk. Ibu janji tidak akan merepotkan. Ibu hanya butuh sesuap nasi. Kenapa kalian sekejam ini pada orang tua? Rintih Ibu Ningsih sambil mengulurkan tangannya yang gemetar ke arahku. Seolah-olah dia adalah korban penindasan yang paling menderita di muka bumi ini. Aku sama sekali tidak terpancing oleh rintihannya. Aku berdiri tegap di hadapannya, menjaga jarak agar tidak tersentuh oleh tangannya. Aku menyapu pandanganku ke seluruh kerumunan tetangga yang hadir, memberikan senyuman tipis yang sangat sopan kepada mereka semua, sebelum akhirnya aku menundukkan pandanganku menatap tajam ke arah perempuan yang bersimpuh di dekat kakiku. Tanpa meninggikan suara, namun dengan artikulasi kata yang sangat jelas agar bisa didengar oleh semua orang yang berkerumun di sana, aku mulai berbicara. Ibu Ningsih, tolong hentikan tangisan palsu ini. Tidak perlu berteriak-teriak mencari perhatian dan mengganggu waktu istirahat para tetangga kami yang sangat baik ini. Mas Zidan tidak akan pernah mau menemui ibu lagi setelah semua kejahatan besar yang ibu dan anak perempuan ibu lakukan terhadap keluarga kami. Aku menjeda ucapanku sejenak, membiarkan suasana menjadi semakin hening. Para tetangga mulai memajukan tubuh mereka, mendengarkan dengan penuh rasa ingin tahu. Aku lalu mengeluarkan setumpuk kertas tebal dari dalam amplop yang kubawa dan mengulurkannya tepat ke hadapan wajah Ibu Ningsih. Tujuan ibu datang ke sini sambil menangis di jalanan bukan karena ibu kelaparan mencari makanan, bukan? Ibu datang ke sini karena ibu sedang berusaha melarikan diri dari puluhan penagih utang ini. Ini adalah seluruh surat tagihan utang atas nama Ibu Ningsih dan atas nama Hana yang sengaja ibu alamatkan ke rumah kami. Jumlahnya mencapai miliaran. Ibu dan Hana memalsukan tanda tangan Mas Zidan untuk berutang ke banyak pihak demi gaya hidup mewah kalian. Lalu saat ditagih, kalian kabur dan melempar beban utang itu ke rumah kami. Ucapku dengan suara yang sangat lantang dan jelas. Mendengar nilai uang miliaran dan kasus pemalsuan tanda tangan, kerumunan tetangga seketika tersentak kaget. Suara bisik-bisik yang tadinya bernada iba kini berubah menjadi seruan-seruan keheranan dan ketidakpercayaan. Ibu Ningsih terdiam kaku seperti patung, mulutnya sedikit terbuka, matanya terbelalak menatap tumpukan kertas bukti utang yang kini ada di depan hidungnya. Tangisannya benar-benar berhenti seketika, air matanya bahkan tidak lagi menetes. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa aku akan membawa bukti memalukan itu dan membongkar kedok kebohongannya di depan umum. Ambil semua surat tagihan ini, Ibu. Lanjutku sambil menjatuhkan tumpukan kertas itu tepat di pangkuan Ibu Ningsih yang masih terduduk lemas. Tolong bayar sendiri semua utang-utang yang kalian buat. Tolong pertanggungjawabkan perbuatan kalian sendiri dan jangan pernah lagi mencantumkan alamat rumah ini sebagai tempat penagihan. Mas Zidan tidak memiliki kewajiban sepeser pun untuk membayar utang-utang kalian. Apalagi kenyataannya Mas Zidan hanyalah anak angkat yang selama ini kalian manfaatkan tenaganya saja. Sekarang, silakan ibu pergi dari sini sebelum kami memanggil pihak keamanan lingkungan untuk mengusir ibu karena membuat keributan di jalanan. Ibu Ningsih pucat pasi. Bibirnya bergetar namun tidak ada satu patah kata pun yang mampu dia keluarkan untuk membela diri. Fakta yang sangat telak telah menampar wajahnya di depan puluhan pasang mata. Tetangga-tetangga yang sebelumnya merasa kasihan kini menatap Ibu Ningsih dengan pandangan jijik dan penuh penghinaan. Mereka menyadari bahwa perempuan yang meratap di jalanan itu bukanlah orang tua yang teraniaya, melainkan seorang penipu licik yang sedang berusaha menjebak darah dagingnya sendiri. Merasa sangat malu dan harga dirinya hancur berkeping-keping tanpa sisa, Ibu Ningsih buru-buru meraup tumpukan kertas tagihan utang itu, bangkit berdiri dengan sangat canggung, dan melangkah pergi dengan tergesa-gesa. Dia berjalan setengah berlari menjauhi rumah kami sambil terus menutupi wajahnya, diiringi oleh sorakan cemoohan dan tatapan sinis dari para tetangga yang merasa kesal karena sempat tertipu oleh sandiwara murahan yang baru saja mereka saksikan. Pagi hari menjelang akhir pekan, suasana rumah kami kembali dihiasi oleh rutinitas yang menenangkan. Zidan libur dari kegiatan mengurus usahanya dan memutuskan untuk menghabiskan waktu sepenuhnya bersama keluarga. Kami sedang menikmati sarapan pagi dengan menu sederhana di meja makan saat terdengar suara deru sepeda motor berhenti tepat di depan pagar rumah. Suara bel rumah ditekan berulang kali.
Aku bergegas mencuci tangan dan berjalan menuju pintu depan untuk memeriksa siapa yang datang bertamu sepagi ini. Ternyata, seorang petugas pengantar surat berseragam resmi berdiri di depan gerbang dengan membawa sebuah map tebal berwarna coklat terang. Petugas itu menanyakan nama suamiku, meminta tanda tangan sebagai bukti penerimaan, lalu menyerahkan map tersebut kepadaku sebelum kembali melajukan kendaraannya meninggalkan halaman rumah. Aku berjalan masuk ke dalam rumah sambil membolak-balikan map tebal yang terasa cukup berat itu di tanganku. Tidak ada nama pengirim yang jelas di bagian luar amplop. Hanya ada cap stempel berbentuk lingkaran yang tintanya terlihat sedikit memudar dan kurang rapi. Perasaanku tiba-tiba dilingkupi oleh firasat yang kurang baik. Aku melangkah kembali ke ruang makan dan meletakkan map coklat itu tepat di sebelah piring sarapan suamiku. Zidan mengerutkan keningnya, meletakkan sendoknya, lalu menatap map tersebut dengan tatapan penuh selidik. Surat apa ini, Donita? Siapa yang mengirimkannya pagi-pagi begini di hari libur? Tanya Zidan sambil mengambil sebuah pisau pemotong kertas dari laci meja kecil di dekatnya. Aku juga tidak tahu, Mas. Petugas pengantar surat hanya memintaku menandatangani tanda terima lalu langsung pergi. Sepertinya ini dokumen yang sangat penting karena bentuk dan kemasannya terlihat sangat resmi. Tapi anehnya, tidak ada nama lembaga atau nama pengirim yang dicetak jelas di bagian luar map ini. Jawabku sambil duduk kembali di kursiku, memperhatikan suamiku yang mulai merobek ujung map dengan sangat hati-hati. Zidan mengeluarkan setumpuk kertas putih berukuran panjang dari dalam map tersebut. Di bagian paling atas kertas tersebut, terdapat sebuah kepala surat yang dicetak dengan huruf tebal dan menyolok. Kertas itu berisi rangkaian kalimat yang menggunakan istilah-istilah hukum yang sangat rumit dan panjang. Mata Zidan bergerak cepat membaca baris demi baris tulisan di atas kertas itu. Tiba-tiba, dengusan tawa yang sangat sinis dan meremehkan keluar dari mulut suamiku. Dia meletakkan kertas itu kembali ke atas meja lalu menyandarkan punggungnya di kursi dengan gaya yang sangat santai. Sama sekali tidak terlihat terkejut atau panik. Ada apa, Mas? Isi suratnya tentang apa sampai membuatmu tertawa sinis begitu? Tanyaku dengan perasaan penasaran yang semakin memuncak. Kamu harus membaca ini sendiri supaya kamu tahu seberapa jauh batas kebodohan dan keputusasaan keluarga pembohong itu. Jawab Zidan sambil menggeser tumpukan kertas itu ke arahku. Ini adalah surat teguran hukum dari sebuah kantor pengacara. Mereka menyatakan bahwa rumah yang sedang kita tinggali ini adalah harta warisan mutlak dari mendiang suami Ibu Ningsih. Mereka menuntut agar kita segera mengosongkan rumah ini dalam waktu 3 hari dan menyerahkan sertifikat kepemilikannya kepada Hana selaku ahli waris kandung yang sah. Jika kita menolak, mereka mengancam akan menyeret kita ke pengadilan dan menyita rumah ini secara paksa dengan bantuan aparat keamanan. Aku terperanjat hebat mendengar penjelasan Zidan. Tanganku segera meraih surat tersebut dan membacanya dengan saksama. Benar saja, nama Hana dan Ibu Ningsih tertulis dengan sangat jelas di sana sebagai pihak penggugat. Mereka menyewa jasa seorang pengacara yang namanya sama sekali tidak pernah kami dengar sebelumnya untuk merampas satu-satunya tempat tinggal kami. Kelicikan dan keserakahan mereka rupanya benar-benar tidak memiliki batas. Setelah gagal mempermalukan kami di media sosial dan gagal mencari simpati tetangga dengan tangisan palsu, kini mereka menggunakan jalan hukum yang penuh dengan manipulasi untuk menghancurkan hidup kami. Mas, ini sungguh keterlaluan. Bagaimana mungkin mereka bisa menggugat rumah ini sebagai harta warisan? Kamu membangun rumah ini dari nol dengan uang hasil keringatmu sendiri jauh setelah mendiang suami Ibu Ningsih meninggal dunia. Sertifikat tanah dan bangunan ini jelas-jelas tertulis atas namamu sendiri. Mereka benar-benar sedang menantang bahaya dengan membuat tuntutan bohong seperti ini. Ucapku dengan nada marah. Tanganku meremas ujung surat teguran itu karena tidak sanggup menahan emosi. Zidan tersenyum miring, menatapku dengan sorot mata yang penuh ketenangan dan perhitungan yang matang. Itulah sebabnya aku tertawa. Donita, mereka tidak hanya serakah, tetapi mereka juga sangat bodoh. Hana yang sedang terdesak karena menjadi buronan kepolisian atas kasus penggelapan dana, pasti menyewa pengacara gadungan yang tidak jelas asal-usulnya untuk membuat surat ancaman palsu ini. Coba kamu perhatikan baik-baik cap stempel dan susunan kalimat di surat itu. Sangat berantakan dan tidak sesuai dengan tata cara hukum yang benar. Mereka pikir dengan mengirimkan surat yang terlihat resmi, kita akan ketakutan lalu menyerahkan rumah ini begitu saja agar mereka bisa menjualnya untuk melunasi utang-utang mereka. Zidan bangkit berdiri dari kursi makan. Wajahnya berubah menjadi sangat serius dan penuh tekad. Mereka telah salah memilih lawan. Mereka pikir aku akan terus diam saja melihat mereka berulang kali mencoba merusak kebahagiaan keluargaku. Surat teguran palsu ini bukan lagi sekadar ancaman kosong. Ini adalah bukti kejahatan baru yang mereka ciptakan sendiri.
Mereka sedang berjalan masuk ke dalam jebakan yang mereka gali sendiri dengan sangat dalam. Suamiku segera meraih telepon selulernya dari atas meja dan mencari sebuah nama di daftar kontaknya. Dia menghubungi seorang rekan lamanya yang berprofesi sebagai ahli hukum yang sangat handal dan memiliki nama besar di kota ini. Zidane menceritakan seluruh kronologi kejadiannya secara singkat, jelas, dan padat. Dia menjelaskan tentang surat teguran palsu yang baru saja diterimanya, kasus penggelapan dana yang dilakukan Hana, utang lintah darat, hingga ancaman-ancaman yang terus dilontarkan oleh keluarga angkatnya tersebut. Aku mendengarkan percakapan mereka dengan perasaan lega yang luar biasa. Zidane tidak akan pernah membiarkan keluarganya ditindas. Dia meminta rekan ahli hukumnya itu untuk segera mempersiapkan tuntutan hukum berlapis sebagai balasan yang setimpal. Zidane tidak hanya akan mematahkan gugatan palsu tentang kepemilikan rumah ini, tetapi dia juga akan melaporkan pengacara gadungan tersebut dan Hana atas tuduhan pembuatan surat palsu dan pemalsuan dokumen negara yang memiliki ancaman hukuman kurungan yang sangat berat. Siapkan semua berkasnya dengan sangat teliti. Aku tidak ingin ada satu celah pun bagi mereka untuk melarikan diri kali ini. Kita akan menjerat mereka di pengadilan terbuka agar seluruh kebusukan mereka terbongkar dan mereka mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya atas semua kejahatan yang telah mereka lakukan. Tegas Zidane kepada rekannya di ujung telepon sebelum menutup panggilan. Zidane meletakkan telepon selulernya kembali ke atas meja lalu menoleh ke arahku. Sorot matanya memancarkan kekuatan pelindung yang sangat kokoh dan tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Dia merengkuh pundakku dengan sebelah tangannya, memberikan keyakinan penuh bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kita akan menghadapi mereka di pengadilan terbuka. Donita, kita tidak akan mundur satu langkah pun. Surat ancaman bodoh ini adalah senjata terakhir mereka yang akan berbalik menghancurkan hidup mereka sendiri tanpa sisa. Mulai hari ini, biarkan hukum yang berbicara dan memberikan hukuman yang paling pantas untuk orang-orang tamak seperti mereka. Ucap Zidane dengan suara yang sangat mantap dan penuh wibawa. Aku menganggukkan kepalaku dengan kuat, membalas tatapan matanya dengan penuh keberanian. Perasaanku yang sebelumnya sempat diliputi kekhawatiran kini berubah menjadi tekad yang sangat kuat. Kami telah melewati banyak sekali badai rintangan yang mereka ciptakan, dan ini adalah pertempuran terakhir yang akan kami menangkan dengan gemilang. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk menghancurkan kebatilan. Kami siap menghadapi konspirasi keji mereka di atas meja hijau, membongkar seluruh kebohongan mereka, dan mengakhiri penderitaan yang disebabkan oleh kehadiran benalu di dalam hidup kami untuk selamanya. Hari penentuan yang sangat dinantikan akhirnya tiba. Zidane telah mengatur sebuah pertemuan tertutup yang melibatkan seluruh kerabat tertua dari keluarga besarnya. Pertemuan ini tidak dilakukan di rumah kami, melainkan di sebuah aula pertemuan khusus yang disewa oleh Zidane agar masalah ini dapat diselesaikan secara adil dan disaksikan oleh pihak-pihak yang memiliki kedudukan paling dihormati dalam silsilah keluarga. Sejak pagi hari, aku sudah mempersiapkan diri dengan sangat baik. Aku mengenakan pakaian yang rapi dan jilbab yang tertutup sempurna, memancarkan ketegasan dan kesiapan mentalku untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi hari ini. Zidane menggenggam tanganku dengan sangat erat sepanjang perjalanan kami menuju tempat pertemuan, menyalurkan rasa tenang dan keyakinan bahwa kebenaran pada akhirnya akan memenangkan pertarungan yang panjang ini. Setibanya kami di aula tersebut, suasana di dalam ruangan sudah terasa sangat tegang. Para tetua keluarga duduk berjajar di kursi-kursi bagian depan dengan wajah yang sangat serius dan berwibawa. Tidak lama setelah kami mengambil tempat duduk di seberang para tetua, pintu utama aula terbuka dengan suara derit yang memecah keheningan. Ibu Ningsih melangkah masuk dengan langkah yang dibuat-buat agar terlihat sangat lemah dan gontai. Di belakangnya menyusul Hana yang terus menundukkan kepalanya, menyembunyikan wajahnya yang biasanya selalu menengadah penuh kesombongan. Mereka berdua datang dengan penampilan yang sangat menyedihkan, sengaja mengenakan pakaian berlapis yang terlihat kusam dan tidak disetrika dengan benar. Ibu Ningsih bahkan memegang sehelai sapu tangan yang terus-menerus dia tempelkan ke sudut matanya, menciptakan kesan bahwa dia adalah seorang ibu yang sangat raniaya dan menderita akibat perbuatan anak laki-lakinya. Sandiwara ini sudah sangat sering aku lihat, namun kali ini aku hanya bisa tersenyum tipis di dalam hati, menyadari betapa putus asanya mereka hingga harus mengulangi kebohongan yang sama di hadapan para tetua yang sangat bijaksana. Salah seorang tetua keluarga yang paling dihormati, seorang pria parubaya dengan suara yang berat dan tenang, membuka pertemuan tersebut. Beliau menyatakan bahwa tujuan berkumpulnya mereka hari ini adalah untuk mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak secara langsung, tanpa ada kebohongan yang ditutupi, demi menjaga kehormatan nama baik keluarga besar. Belum sempat tetua tersebut menyelesaikan kalimat pembukanya, Ibu Ningsih sudah langsung menjatuhkan dirinya dari kursi, bersimpuh di atas lantai tepat di hadapan barisan para tetua.
Suara tangisannya menggema memenuhi seluruh penjuru ruangan. Dia mulai meratap dan memukul-mukul dadanya sendiri, menampilkan pertunjukan kesedihan yang sangat dramatis dan memuakkan. Tolong keadilan untuk saya, saudara-saudaraku sekalian. Lihatlah bagaimana anak laki-laki yang saya besarkan dengan penuh kasih sayang kini berubah menjadi monster yang sangat kejam. Zidane telah dihasut oleh istrinya yang berhati iblis itu. Mereka mengusir saya dan Hana dari rumah, membiarkan kami kelaparan di jalanan, dan bahkan mereka berani menyewa pengacara untuk merampas hak warisan yang seharusnya menjadi milik kami. Zidane adalah anak yang sangat durhaka. Dia melupakan pengorbanan ibunya hanya demi membela perempuan asing yang baru saja masuk ke dalam keluarga kita. Tolong hukum mereka, keluarkan Zidane dari keluarga ini jika dia tidak mau menceraikan perempuan pembawa sial itu. Teriak Ibu Ningsih dengan suara yang bergetar hebat, menunjuk-nunjuk ke arahku dengan tatapan mata yang penuh dengan kebencian dan dendam yang sangat mendalam. Hana yang duduk di belakangnya ikut-ikutan bersuara. Sambil terisak-isak, dia menambahkan kebohongan baru untuk memperkuat cerita ibunya. Benar apa yang dikatakan ibu. Kak Donita itu selalu menindas kami saat Kak Zidane tidak ada di rumah. Dia memaksa kami melakukan pekerjaan berat, tidak memberi kami makan, dan meracuni pikiran Kak Zidane agar membenci darah dagingnya sendiri. Kami sangat ketakutan dan tidak punya tempat bernaung lagi. Tolong selamatkan kami dari kekejaman mereka berdua. Ucapan Hana terdengar sangat meyakinkan bagi orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran sesungguhnya. Beberapa anggota keluarga yang duduk di barisan belakang mulai berbisik-bisik, menatap kami berdua dengan pandangan penuh tanda tanya dan kecurigaan. Aku merasakan genggaman tangan Zidane semakin menguat. Namun, wajah suamiku sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kepanikan atau amarah yang meledak-ledak. Zidane tetap duduk dengan sangat tegap, menatap lurus ke arah ibu angkat dan adik angkatnya yang sedang menampilkan sandiwara murahan mereka di tengah ruangan. Setelah Ibu Ningsih dan Hana kehabisan napas karena terus berteriak dan menangis, Zidane perlahan-lahan bangkit berdiri dari tempat duduknya. Dia meminta izin kepada tetua keluarga untuk memberikan penjelasan balasan. Suasana aula seketika menjadi sangat sunyi. Semua pasang mata kini tertuju pada suamiku, menanti jawaban apa yang akan dia berikan untuk membantah tuduhan keji tersebut. Saya mengucapkan terima kasih kepada para tetua yang bersedia meluangkan waktu berharga hari ini. Ucap Zidane dengan suara yang sangat tenang, tegas, dan penuh wibawa. Saya tidak akan membalas tuduhan mereka dengan tangisan atau teriakan, karena kebenaran sama sekali tidak membutuhkan sandiwara untuk bisa berdiri tegak. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa fakta penting yang selama ini selalu disembunyikan oleh perempuan yang memanggil dirinya sendiri sebagai ibu saya. Zidane kemudian berjalan mendekati meja utama di hadapan para tetua. Dari dalam tas yang dibawanya, dia mengeluarkan sebuah dokumen resmi yang kertasnya sudah mulai menguning. Dia meletakkan dokumen itu di atas meja agar bisa dilihat langsung oleh para tetua. Fakta pertama yang harus keluarga besar ini ketahui adalah, saya sama sekali bukan anak kandung dari Ibu Ningsih. Dokumen ini adalah surat adopsi resmi dari sebuah panti asuhan. Selama puluhan tahun, saya ditipu dan dimanfaatkan murni hanya sebagai tenaga kerja untuk menghidupi keluarga ini. Namun, hal itu tidak pernah membuat saya membenci mereka. Saya tetap mengabdi dan memberikan seluruh hasil keringat saya untuk membiayai gaya hidup mewah mereka berdua, tanpa pernah mengeluh sedikit pun. Pernyataan Zidane langsung menimbulkan suara keterkejutan dari seluruh anggota keluarga yang hadir. Para tetua saling memandang dengan wajah tidak percaya, lalu bergantian meneliti surat adopsi tersebut. Ibu Ningsih terlihat sangat terkejut. Wajahnya berubah menjadi sangat pucat karena rahasia terbesarnya akhirnya dibongkar di depan seluruh keluarga. Namun, dia masih berusaha menyangkal dengan menggelengkan kepalanya keras-keras. Jangan percaya padanya. Itu pasti dokumen palsu yang dia buat sendiri untuk menghindari tanggung jawabnya sebagai anak. Teriak Ibu Ningsih dengan suara yang semakin sumbang. Zidane sama sekali tidak mempedulikan bantahan tersebut. Dia kembali merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah telepon seluler yang bentuk dan rupanya sangat aku kenali. Itu adalah telepon seluler milik Hana yang tertinggal di atas meja ruang tamu saat mereka lari ketakutan dikejar ancaman kedatangan penagih utang beberapa waktu yang lalu. Zidane menyambungkan telepon seluler tersebut ke sebuah pengeras suara kecil yang sudah dipersiapkan sebelumnya di atas meja. Fakta kedua, dan ini adalah fakta yang paling berbahaya dari semuanya. Saudara-saudara sekalian mengira mereka diusir karena hal sepele? Mereka berdua pergi melarikan diri dari rumah saya karena utang miliaran rupiah yang mereka buat dengan memalsukan tanda tangan saya ke banyak lintah darat. Ketika mereka menyadari bahwa rencana mereka terbongkar, mereka menyusun sebuah rencana yang jauh lebih keji dan sangat tidak manusiawi. Kebetulan,
Telepon seluler ini tertinggal di rumah saya. Di dalamnya, terdapat sebuah rekaman suara dari aplikasi perekam yang lupa dimatikan oleh pemiliknya saat mereka sedang merencanakan sesuatu di ruang keluarga saya. Jelas Zidane dengan tatapan mata yang sangat tajam, menembus langsung ke arah Hana yang kini tubuhnya bergetar sangat hebat. Zidane menekan tombol putar pada layar telepon seluler tersebut. Seketika, suara obrolan yang sangat jelas keluar dari pengeras suara, memenuhi seluruh penjuru aula yang kini hening mencekam. "Ibu, kita tidak bisa terus-terusan mengemis pada Zidane. Dia sudah mulai curiga dengan uang toko yang aku ambil." Suara Hana dalam rekaman itu terdengar sangat jelas dan jernih. "Lalu kita harus bagaimana? Utang-utang kita sudah jatuh tempo. Kalau kita tidak mendapatkan harta Zidane secepatnya, kita bisa mati di tangan para penagih itu," sahut suara Ibu Ningsih yang terdengar panik dalam rekaman. "Kita buat saja dia di penjara selamanya. Ibu, aku punya kenalan yang bisa mencarikan barang itu. Kita beli sedikit saja. Lalu kita selipkan obat terlarang itu ke dalam tas kerja Zidane atau ke dalam mobilnya tanpa dia sadari. Setelah itu, kita lapor ke polisi dari nomor gelap. Kalau Zidane ditangkap dan dipenjara karena kasus obat terlarang, otomatis seluruh aset, rumah, dan tokonya akan jatuh ke tangan kita sebagai keluarganya. Istrinya yang miskin itu tinggal kita usir saja dari rumah. Sangat mudah, bukan?" Suara Hana terdengar sangat licik dan dipenuhi tawa kemenangan. "Itu rencana yang sangat cerdas, anakku. Lakukan secepatnya sebelum dia mengetahui soal utang-utang kita," balas Ibu Ningsih menyetujui rencana jahat tersebut. Rekaman suara itu berhenti berputar. Namun gema kekejaman dari kata-kata tersebut seakan masih tertinggal di udara, mencekik leher setiap orang yang mendengarnya. Suasana aula seketika berubah menjadi sangat mengerikan. Keheningan yang tadi terjadi kini pecah oleh suara kemarahan yang luar biasa dari para tetua dan seluruh kerabat keluarga yang hadir. Wajah para tetua memerah menahan amarah yang sangat memuncak. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa ada anggota keluarga mereka yang memiliki hati sebusuk iblis, tega merencanakan jebakan mematikan menggunakan obat terlarang hanya demi menguasai harta benda orang lain. Salah satu tetua keluarga yang paling tua berdiri dengan susah payah, menggebrak meja dengan sangat keras hingga cangkir minuman di atasnya berguncang hebat. Beliau menunjuk tepat ke wajah Ibu Ningsih dan Hana yang kini duduk membatu di atas lantai, tidak mampu lagi mengucapkan satu patah kata pun untuk membela diri. Mulut mereka terkunci rapat oleh bukti kejahatan yang tidak bisa terbantahkan. "Perbuatan kalian berdua sungguh di luar batas kemanusiaan. Kalian tidak hanya tamak dan pembohong, tetapi kalian juga memiliki niat jahat yang bisa menghancurkan masa depan seseorang selamanya. Menggunakan obat terlarang untuk menjebak anak yang sudah menghidupi kalian adalah sebuah dosa yang tidak akan pernah kami maafkan," bentak tetua tersebut dengan suara yang menggelegar penuh murka. "Hari ini juga, di hadapan seluruh saksi keluarga besar, saya nyatakan bahwa Ningsih dan Hana resmi dikeluarkan dan dicoret untuk selamanya dari silsilah keluarga ini. Kami memutus hubungan persaudaraan dengan kalian. Segala perbuatan buruk dan kejahatan kalian mulai detik ini menjadi urusan kalian sendiri dengan pihak berwajib. Kami tidak akan pernah memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada penjahat seperti kalian." Keputusan tegas dari tetua keluarga tersebut bagaikan palu godam yang menghancurkan seluruh sisa harapan Ibu Ningsih dan Hana. Topeng malaikat mereka hancur berkeping-keping tanpa sisa, memperlihatkan wajah asli mereka yang sangat menyeramkan dan memalukan. Hana menangis sejadi-jadinya, namun kali ini bukan tangisan buatan, melainkan tangisan keputusasaan yang nyata karena dia menyadari bahwa dia sudah kehilangan segalanya. Ibu Ningsih hanya bisa menatap lantai dengan pandangan kosong, tubuhnya lemas tidak bertulang, membayangkan masa depan gelap yang sudah menanti mereka di depan mata. Keadilan sejati akhirnya ditegakkan di ruangan ini. Fitnah keji yang selama ini mengikat kami akhirnya terputus dengan cara yang paling terhormat, membawa kelegaan yang luar biasa luasnya di dalam relung hatiku dan suamiku. Ruang sidang pengadilan kota terasa sangat dingin dan mencekam pada pagi hari itu. Deretan bangku kayu panjang yang tersusun rapi di ruangan tersebut terisi penuh oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Aku duduk berdampingan dengan Zidane di barisan kursi pengunjung paling depan, menatap lurus ke arah meja majelis hakim yang menjulang tinggi. Hari ini adalah hari pembacaan putusan akhir atas segala kejahatan beruntun yang dilakukan oleh Ibu Ningsih dan Hana. Setelah pertemuan keluarga yang membongkar semua kedok mereka, pihak kepolisian bergerak dengan sangat cepat. Zidane menyerahkan seluruh bukti rekaman, bukti pemalsuan tanda tangan, laporan penggelapan dana toko, hingga surat gugatan palsu dari pengacara gadungan tersebut kepada pihak penyidik. Berkat kelengkapan bukti-bukti yang tidak bisa disangkal lagi, proses hukum berjalan dengan sangat lancar tanpa ada hambatan yang berarti.
Di kursi pesakitan yang terletak tepat di tengah ruangan, duduklah dua sosok perempuan yang dulunya selalu tampil angkuh dan memandang rendah orang lain. Ibu Ningsih dan Hana kini mengenakan pakaian seragam khusus tahanan yang sangat mencolok. Penampilan mereka sangat menyedihkan dan tidak terawat. Wajah mereka terlihat sangat menua, kusam, dan penuh dengan gurat keputusasaan yang mendalam. Selama proses persidangan berlangsung dalam beberapa minggu terakhir, tidak ada satupun kerabat keluarga yang datang untuk memberikan dukungan atau sekadar menjenguk mereka. Sesuai dengan keputusan para tetua, keluarga besar benar-benar memutus tali hubungan secara total. Mereka berdua berjuang sendirian menghadapi ancaman hukuman penjara yang sangat berat dan kejaran puluhan penagih utang yang terus-menerus mendatangi pihak kepolisian untuk menuntut uang mereka kembali. Hakim ketua mengetukkan palu ke atas meja kayu. Suaranya bergema tajam menandakan bahwa persidangan telah mencapai puncaknya. Beliau mulai membacakan lembar demi lembar putusan dengan suara yang sangat tegas dan berwibawa. Setiap kalimat yang diucapkan oleh hakim seolah menjadi panah keadilan yang menembus kebohongan yang selama ini mereka bangun. Berdasarkan seluruh bukti-bukti sah yang telah dihadirkan dalam persidangan ini, serta keterangan dari para saksi yang tidak dapat dibantah lagi, majelis hakim menyatakan bahwa kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana berlapis, ucap hakim ketua dengan lantang. Terdakwa terbukti melakukan penipuan dan penggelapan dana usaha secara terencana, melakukan pemalsuan dokumen sakti berupa surat utang, membuat gugatan palsu dengan menggunakan kuasa hukum yang tidak berizin, serta yang paling memberatkan adalah terbukti melakukan permufakatan jahat untuk menjebak korban menggunakan obat terlarang demi menguasai harta benda milik korban. Hakim ketua menjeda ucapannya sejenak, menatap tajam ke arah Ibu Ningsih dan Hana yang kini tertunduk lemas dengan bahu yang bergetar hebat. Mereka menangis tanpa suara, menyadari bahwa tidak ada lagi jalan keluar atau celah untuk melarikan diri dari hukuman ini. Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan hukuman kurungan penjara selama 12 tahun untuk masing-masing terdakwa. Hukuman ini diberikan tanpa ada masa percobaan, mengingat besarnya kerugian materi dan ancaman bahaya hilangnya masa depan korban akibat rencana keji yang melibatkan obat terlarang tersebut. Keputusan ini mengikat dan harus dilaksanakan terhitung sejak hari ini juga. Palu hakim diketukkan sebanyak 3 kali berturut-turut. Suaranya terdengar sangat merdu di telingaku, bagaikan alunan musik kemenangan yang menandai berakhirnya penderitaan panjang keluarga kecil kami. Zidan menggenggam tanganku dengan sangat erat, menoleh ke arahku dengan senyuman lega yang membuat wajahnya terlihat sangat bersinar. Beban berat yang bertumpuk di pundaknya selama bertahun-tahun akhirnya terangkat sepenuhnya. Keadilan dunia benar-benar memihak kepada mereka yang selalu bersabar dan mempertahankan kebenaran. Di halaman depan gedung pengadilan, pemandangan yang sangat memuaskan kembali tersaji di depan mata kami. Petugas keamanan hukum membawa Ibu Ningsih dan Hana keluar dari ruangan menuju kendaraan tahanan yang sudah menunggu. Kedua tangan mereka kini diborgol dengan sangat erat menggunakan besi logam yang dingin. Hana melangkah dengan susah payah, wajahnya basah oleh air mata, matanya menatap kosong ke arah jalanan, menyadari bahwa masa mudanya dan gaya hidup mewahnya kini telah terkubur hidup-hidup di balik jeruji besi. Sementara itu, Ibu Ningsih berjalan dengan punggung yang bungkuk, langkah kakinya terseret-seret tanpa semangat hidup. Di dalam penjara nanti, mereka tidak akan bisa bersantai lagi. Dari kabar yang kami dengar, para tahanan kasus penipuan biasanya mendapatkan perlakuan yang sangat keras di dalam sel. Mereka harus bekerja menjadi tukang cuci pakaian secara manual untuk tahanan-tahanan lain yang lebih berkuasa setiap harinya. Sebuah balasan langsung dan sepadan bagi orang-orang pemalas yang selalu ingin merebut hasil keringat orang lain. Kami berdiri dalam diam mengawasi kepergian mereka dari kejauhan, memastikan bahwa benalu penghisap itu benar-benar telah pergi dari kehidupan kami untuk selama-lamanya. Beberapa bulan kemudian, kehidupan keluarga kecil kami mengalami perubahan besar yang sangat membahagiakan. Tanpa adanya parasit yang selalu menggerogoti dan mencuri uang secara diam-diam, usaha perdagangan milik Zidan berkembang dengan sangat pesat dan melesat jauh melebihi apa yang pernah kami bayangkan. Pendapatan usaha terus berlipat ganda, memungkinkan kami untuk memperluas area rumah dan membeli tambahan lahan di bagian belakang. Area tersebut kemudian kami ubah menjadi sebuah taman bermain yang sangat luas, hijau, dan penuh dengan aneka tanaman hias yang cantik. Kedamaian kini benar-benar menetap abadi di dalam rumah kami, tanpa pernah ada lagi tamu tak diundang yang datang membawa keributan dan kehancuran. Sore itu, langit berwarna cerah memancarkan kehangatan yang sangat lembut. Aku sedang duduk bersantai di bangku taman yang terbuat dari kayu jati kokoh, menikmati semilir angin sore yang menyejukkan hati. Mataku tidak lepas memandang ke arah suamiku yang sedang berlari-lari kecil di atas hamparan rumput hijau. Zidan sedang menggendong anak pertama kami di atas pundaknya,
berlari memutar-mutar sambil tertawa lepas. Suara tawa bahagia mereka berdua menggema memenuhi taman belakang, mengusir semua kenangan buruk yang pernah terjadi di masa lalu. Wajah suamiku terlihat sangat ceria. Matanya berbinar-binar memancarkan cinta yang sangat tulus, jauh dari raut wajah tegang dan lelah yang dulu selalu menghiasi hari-harinya. Aku tersenyum melihat tingkah laku kedua laki-laki kesayanganku itu. Tanganku perlahan bergerak turun, mengelus lembut permukaan perutku yang kini mulai terlihat sedikit membuncit. Ya, Tuhan ternyata memberikan karunia tambahan yang sangat indah di tengah kebahagiaan kami ini. Aku sedang mengandung anak kedua kami, sebuah anugerah baru yang akan melengkapi kesempurnaan keluarga kecil kami. Kehadiran calon bayi ini bagaikan simbol kehidupan baru yang tumbuh mekar setelah badai besar berhasil kami lewati bersama-sama. Zidane menurunkan anak kami ke atas rumput, membiarkannya bermain mengejar kupu-kupu yang berterbangan, lalu berjalan menghampiriku. Napasnya sedikit terengah-engah namun senyuman lebar tidak pernah hilang dari wajahnya. Dia duduk di sebelahku, meraih tanganku yang sedang berada di atas perut, lalu menumpuk tangannya di atas tanganku. Dia menatapku dalam-dalam, sorot matanya menyimpan jutaan rasa syukur yang tidak terhingga. Terima kasih, Donita. Terima kasih karena kamu tidak pernah menyerah saat badai paling menakutkan itu menghantam rumah kita. Terima kasih karena kamu selalu menjadi tiang penyangga yang kokoh untukku, membantuku melawan kejahatan mereka dengan berani, dan mau bertahan mendampingiku hingga kita bisa mencapai titik kebahagiaan sedamai ini, bisik Zidane dengan suara yang sangat lembut dan penuh perasaan. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya yang bidang, merasakan detak jantungnya yang berirama tenang. Selalu, Mas Zidane, aku akan selalu ada di sisimu, menghadapi apapun yang terjadi di depan nanti. Kita sudah membuktikan bahwa kebohongan sekuat apapun akan selalu hancur oleh kebenaran. Sekarang, tidak ada lagi yang bisa menyakiti kita. Kita hanya perlu membesarkan anak-anak kita dengan penuh cinta di rumah yang damai ini. Zidane mengecup puncak kepalaku dengan sangat lembut dan lama. Kami duduk berdua dalam keheningan yang nyaman, menyaksikan matahari yang perlahan-lahan tenggelam di batas cakrawala, menandai akhir dari sebuah cerita kelam dan menjadi saksi abadi bagi lembaran baru kehidupan kami yang dipenuhi oleh kedamaian, keadilan, dan kebahagiaan yang sangat utuh tanpa batas. Semua penderitaan itu telah berakhir dengan kemenangan yang sangat memuaskan, membuktikan bahwa karma sejati selalu datang tepat waktu bagi mereka yang dengan sengaja menabur kejahatan di atas kebaikan orang lain.